In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C31 Air surut. Air hitam pekat itu tiba-tiba bergelombang dan bergejolak, seolah-olah makhluk hidup yang mati-matian berusaha menghindari cahaya redup fajar yang akan datang. Sunni perlahan bangkit dan, setelah berpikir sejenak, dengan hati-hati mendekati tepi platform batu. Sambil menunduk, dia berkedip lalu berlutut untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Laut tampak surut, awalnya perlahan, lalu semakin cepat, permukaan air terus turun. Formasi batu bundar tempat dia berlindung dulunya hampir tidak terlihat di atas ombak, tetapi sekarang ada bermeter-meter bebatuan basah di antara dia dan permukaan laut yang bergejolak. Saat matahari semakin tinggi, air surut yang dahsyat terus berlanjut. Tak lama kemudian, Sunni mendapati dirinya berdiri di tepi tebing tinggi, dengan jurang sedalam 100 meter memisahkannya dari air yang bergejolak. Di bawahnya, formasi batuan melebar dan berubah bentuk. Namun, dari posisinya, sulit untuk menentukan bentuk pastinya. Pada saat itu, permukaan air yang gelap mulai ditusuk di sana-sini oleh bilah-bilah merah tua yang tajam. Saat air semakin dalam, seolah-olah hutan merah tua perlahan-lahan muncul dari kedalaman yang hitam. Pohon-pohon, itu terbuat dari sesuatu yang menyerupai karang, tumbuh secara kacau saling bertautan dan menjulang ke langit. Ukurannya sangat besar, dengan tonjolan-tonjolan tak beraturan yang saling berjalin dan menyatu, tampak monumental dan menyeramkan dalam realitas hitam dan merah dari kehampaan yang diterangi matahari. Labirin yang dibentuk oleh terumbu karang aneh ini membentang sejauh mata memandang, terputus di sana-sini oleh tebing-tebing yang menonjol, jurang yang tiba-tiba, dan bentang alam yang jauh. Setengah jam kemudian, dengan perasaan sangat terkejut, Sunni menatap ke bawah dan menyadari bahwa laut telah lenyap sepenuhnya. Jika bukan karena rumput laut hitam yang tersisa menggantung di bebatuan basah dan pilar-pilar karang merah tua, dia bahkan akan ragu apakah laut itu pernah ada. Pulau kecil berbentuk lingkaran miliknya telah berubah menjadi puncak tebing aneh yang menjulang tinggi dan berbentuk tidak beraturan. Saat melihat ke bawah, kepalanya terasa berputar. Saat itu, malam telah sepenuhnya berlalu, memberi jalan bagi pagi untuk akhirnya menggantikannya. Aku tidak salah lihat, kan? Pikir Sunni sambil mencubit dirinya sendiri. Mantra apa itu tadi? Asteris. Meskipun laut gelap dan monster-monster tersembunyinya tiba-tiba menghilang, Sunni tidak terburu-buru untuk turun dari platform batu bundarnya. Pertama, ia merasa bahwa jika laut itu mampu menghilang, pasti ia juga mampu kembali, mungkin kapan saja. Kedua, dia tidak tahu bahaya apa yang tersembunyi di labirin karang itu. Mungkin ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada pemilik tentakel raksasa di bawah sana. Namun itu tidak berarti dia tidak akan melakukan eksplorasi. Kembali ke tempatnya di tengah peron, Sunni duduk dan memerintahkan bayangannya untuk memisahkan diri dari tubuhnya. Kemudian, mengendalikan bayangannya, ia mendekati tepi peron dan dengan lincah meluncur turun. Dengan kebiasaan berpindah dari satu bayangan ke bayangan lainnya, ia mulai turun. Pada saat ini, Sunni merasa lega karena bayangan tidak memiliki berat dan tidak terpengaruh oleh gravitasi. Saat bayangan itu sibuk turun, Sunni menguap. Hei, bukankah menurutmu kamu butuh nama? Meskipun bayangannya sudah terlalu jauh untuk mendengarnya, mereka masih bisa berkomunikasi melalui koneksi yang mereka miliki. Tentu saja, fakta bahwa itu mungkin tidak berarti bahwa itu akan terjadi. Bayangan itu agak pendiam, terutama karena ia tidak memiliki pita suara dan tidak mampu berbicara. Selain itu, temperamennya juga tidak terlalu baik. Bagaimana dengan tak tahu malu? Tidak. Bagaimana dengan mencurigakan? Juga tidak. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih sederhana? Seperti apa? Nah, apakah Anda punya saran? Baiklah. Kita tunda pembicaraan ini untuk nanti. Saat ia selesai dengan monolog singkat ini, bayangan itu sudah mencapai dasar tebing. Jangkauan kontrol bayangan memang tidak tak terbatas, tetapi cukup untuk menjelajahi lingkungan terdekat mereka. Saat memasuki labirin, Sunni merasa sangat bingung dan berbelit-belit. Jalur di antara pilar-pilar karang terkadang lebar, terkadang sempit. Jalur-jalur itu berkelok-kelok tanpa logika, seringkali mengarah ke jalan buntu atau bahkan kembali ke tempat ia memulai. Lebih dari itu, beberapa jalur masuk ke dalam gundukan, karang, berubah menjadi terowongan gelap. Labirin itu sangat luas dan berlapis-lapis, membuat kepala Sunni pusing setelah beberapa kali mencoba menghafal tata letak jalur terdekat tanpa hasil. Pada akhirnya, dia mengirimkan bayangannya ke atas, memaksanya untuk memanjat hutan merah tua dan mulai melompat dari satu bilah karang tajam ke bilah karang tajam lainnya, padahal dia tahu betul bahwa dirinya sendiri tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, dia mengitari tebing aneh itu dan terhenti, ketakutan melihat apa yang terjadi di bawah bayangannya.
Di sana, mayat makhluk raksasa mirip hiu yang sempat mengejarnya malam sebelumnya tergeletak di tanah, pilar-pilar karang di sekitarnya hancur dan remuk. Lebih tepatnya, setengahnya masih ada, dengan isi perut yang mengerikan berhamburan keluar dari luka yang mengerikan itu dan membentang jauh ke kejauhan. Setengah lainnya hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Di sekeliling mayat itu, ratusan monster kecil berkerumun, mencabik-cabik dan melahap dagingnya sedikit demi sedikit. Masing-masing tingginya sekitar 2,5 meter, tampak seperti perpaduan aneh antara kepiting iblis, centaur, dan mimpi buruk. Mereka memiliki 4 pasang kaki panjang bersegmen yang berujung pada tonjolan seperti sabit. Di bagian depan, tubuh mirip manusia menonjol dari cangkang, juga dilapisi baju zirah kitin yang tebal. Kepala, jika itu memang kata yang tepat, terletak tepat di atas tubuh, tanpa leher di antaranya. Kepala itu memiliki 2 celah mata yang sempit dan mulut yang tampak seperti lendir dengan beberapa rahang berlendir. Alih-alih tangan, monster-monster itu memiliki 2 capit yang sangat besar. Saat itu, mereka semua menggunakan capit-capit itu untuk merobek potongan-potongan daging dari mayat yang mengering dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Dari waktu ke waktu, perkelahian memperebutkan sepotong daging yang sangat lezat akan terjadi, yang berakhir dengan beberapa monster tercabik-cabik dan dengan cepat dimakan oleh para pemenangnya. Sunny menelan ludah, baik karena pemandangan monster-monster kuat yang mengenakan baju zirah tebal membuatnya gugup, maupun karena melihat mereka berpesta, dia tiba-tiba merasa sangat lapar. Masing-masing dari mereka tampaknya membawa masalah. Dan jumlahnya ratusan. Keberuntungannya, seperti biasa, sangat buruk. Setidaknya aku tidak perlu bertanya-tanya mengapa labirin ini terasa begitu kosong. Semua penghuninya sedang berpesta. Merasa agak ragu untuk membelakangi para monster, Sunny memerintahkan bayangannya untuk menoleh ke belakang dan mengamati tebing tempat dia berlindung. Ada sesuatu tentang tebing itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bayangan itu berbalik dan mendongak, mengamati pemandangan tebing yang berbentuk aneh. Butuh beberapa menit bagi Sunny untuk mengubah sudut pandangnya dan mengenali apa sebenarnya itu. Itu, sebuah jari. Itu sebuah tangan. Itu, sebuah pedang. Dia berkedip. Ini adalah patung. Memang benar, tebing itu buatan manusia. Itu adalah patung kuno yang sangat besar, setidaknya setinggi 200 meter. Skalanya begitu masif sehingga sulit dibayangkan. Dari apa yang bisa dilihat Sunny, patung itu menggambarkan seorang ksatria yang mengenakan baju zirah yang rumit, dengan 7 bintang bersinar terukir di pelindung dadanya. Di tangannya, ia memegang pedang raksasa, mengarahkannya ke tanah. Namun, hal yang paling mencolok adalah bahwa ksatria batu raksasa itu kehilangan kepalanya. Bahkan, platform berbentuk lingkaran tempat Sunny berdiri ternyata adalah bagian atas lehernya. Dan dilihat dari penampilannya, kepala itu tampaknya tidak hilang karena disengaja, seolah-olah sesuatu, atau seseorang, telah merobeknya secara paksa di masa lalu yang jauh. Sunny berjalan mengelilingi peron, melihat ke bawah dari segala sisi, tetapi tidak melihat kepala yang tergeletak di dekatnya. Tempat apa sebenarnya ini? Tanpa petunjuk apapun untuk menemukan jawabannya, dia mengarahkan bayangannya kembali ke leher raksasa itu dan menetap di tepi baratnya, mengamati monster-monster yang sedang berpesta. Dia tidak bergerak sampai matahari hampir terbenam. Seperti yang Sunny duga, begitu matahari menyentuh cakrawala, gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari suatu tempat di bawah. Para monster langsung menghentikan pesta mereka dan bergegas pergi, sebagian bersembunyi di dalam pilar karang, sebagian lagi mengubur diri di tanah yang lunak. Beberapa menit kemudian, aliran air hitam pertama muncul di labirin. Volumenya dengan cepat bertambah, dan segera banjir dahsyat melahap segala sesuatu di sekitarnya. Laut kembali seiring datangnya malam. Sunny menatap proses yang tak terbayangkan ini, berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Dalam waktu 1 jam, platform melingkar itu kembali menjadi satu-satunya benda yang berada di atas perairan. Gelap, C32 membuat pilihan. Dengan perut kosong dan kepala penuh pikiran, Sunny kembali ke tengah panggung dan duduk. Setelah beberapa saat, dia memberi isyarat kepada bayangannya dan berkata, "Bangunkan saya jika terjadi sesuatu." Kemudian, dia memejamkan mata dan mencoba untuk tertidur. Kesadarannya dengan cepat terlelap dalam pelukan kegelapan yang menenangkan, memberi Sunny istirahat yang sangat dibutuhkan. Namun, di tengah malam, sebuah dorongan tiba-tiba membangunkannya. Sunny melompat berdiri, pikirannya yang masih linglung dipenuhi kecemasan yang menegangkan. Dia takut pemilik tentakel raksasa itu telah kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya. Atau mungkin ada makhluk mengerikan lain dari kedalaman yang telah merasakannya dan memutuskan untuk memangsa daging manusia. Namun, laut tampak tenang dan damai. Dia tidak mendengar suara aneh apapun di sekitar patung ksatria itu. "Apa itu?" bisik Sunny, berbicara kepada bayangan itu. Bayangan itu diam-diam menunjukinya ke arah tertentu. Sambil menoleh, Sunny menyipitkan matanya.
Ia segera mengerti mengapa bangun tidur adalah ide yang bagus. Jika tidak, ia tidak akan bisa melihat. Di kejauhan sana, beberapa kilometer jauhnya, sebuah cahaya oranye kecil berkilauan dalam kegelapan. Pantulan cahayanya naik dan turun mengikuti gerakan ombak. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat detail apapun, jadi Sunny hanya menatapnya untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Ada makhluk tidur lain, fenomena alam, atau monster yang memasang jebakan. Kenangan akan makhluk-makhluk laut dalam yang mengerikan langsung terlintas di benaknya. Sambil menggelengkan kepala, Sunny kembali berbaring dan mencoba untuk tidur. Namun, kali ini tidur tidak kunjung datang. Rasa lapar masih belum tak tertahankan, tetapi perlahan-lahan semakin intens. Namun, rasa hausnya jauh lebih buruk. Pada akhirnya, ia tetap terjaga hingga matahari terbit kembali, membuat laut yang gelap surut. Asteris. Begitu pagi tiba, monster-monster penjepit itu merangkak keluar dari tempat persembunyian mereka dan bergegas menuju bangkai raksasa itu untuk melanjutkan pesta mereka. Sunny mengamati mereka untuk beberapa saat, lalu berjalan ke sisi berlawanan dari peron untuk melihat ke arah tempat dia melihat cahaya misterius itu malam sebelumnya. Pada jarak yang cukup jauh dari patung tanpa kepala itu, sekitar 5 atau 6 kilometer, tanah menanjak secara alami dan membentuk sesuatu yang menyerupai bukit. Di puncak bukit itu, sebuah pilar karang yang sangat besar menjulang ke langit. Dari penampakannya, cabang-cabang atasnya cukup tinggi untuk tetap berada di atas air pada malam hari. Berbagai ide berkecamuk di kepala Sunny, tetapi pada akhirnya, hanya dua pertanyaan yang benar-benar penting. Pertama-tama, mampukah dia menemukan jalan keluar dari labirin dan menempuh jarak itu di siang hari? Dan yang lebih penting, haruskah dia mencoba melakukannya? Lagi pula, tidak ada indikasi bahwa sumber cahaya misterius itu adalah sesuatu yang bermanfaat, melainkan mengerikan dan mematikan. Karena tidak memiliki cukup informasi untuk membuat pilihan, Sunny kembali mempelajari monster-monster itu. Namun, dia mengirimkan bayangannya untuk menyelidiki sejauh mungkin ke dalam labirin sesuai jangkauan kontrol bayangan, berharap setidaknya dapat memetakan awal jalur yang berpotensi membawanya ke bukit itu. Secara logika, dia simen mungkin berada di atas patung tanpa kepala itu di tempat aneh ini. Satu-satunya masalah adalah, dia akan segera mati karena haus atau kelaparan. Kedua masalah itu dapat dipecahkan jika dia mau turun ke bawah. Dia bisa menghilangkan garam dari air laut dengan berbagai cara yang diajarkan oleh Guru Julius, dengan bahan-bahan yang tersedia hampir di mana saja di alam mimpi. Dia juga bisa menyiapkan perangkap dan berburu monster penjepit untuk dimakan. Dengan ukurannya yang sangat besar, hanya satu saja sudah cukup untuk memberinya makan selama berminggu-minggu. Dia bisa dengan mudah membayangkan rutinitas seperti itu, berburu di siang hari, kembali ke patung saat malam menjelang. Itu mungkin pilihan teraman baginya. Namun, cara ini kekurangan satu elemen penting, potensi untuk perbaikan. Cara ini cocok untuk menjaga Sunny tetap hidup, tetapi tidak memberikan harapan baginya. Jika ia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di area kecil di sekitar patung tanpa kepala itu, memangsa monster dan gemetar di malam hari karena takut dimangsa oleh sesuatu yang lebih besar. Yah, dia lebih memilih langsung melompat dan mengakhiri semuanya sekarang juga. Itu berarti satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mencoba mencapai sumber cahaya oranye tersebut. Dan jika Sunny benar-benar ingin mencobanya, dia harus melakukannya sebelum monster penjepit itu selesai melahap bangkai raksasa tersebut. Dengan begitu, setidaknya, bagian labirin di sekitarnya akan terbebas dari mereka. Dengan mantap pada pilihannya, Sunny memutuskan untuk meninggalkan patung tanpa kepala itu keesokan paginya. Dia akan menghabiskan sisa hari itu menjelajahi jalan-jalan di labirin dan mempersiapkan diri secara mental. Setelah itu, dia memejamkan mata dan memusatkan pandangannya pada bayangan yang bergerak. Di malam hari, badai tiba-tiba menerjang laut yang gelap. Sunny terbangun oleh bayangan itu tepat waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi angin kencang dan hujan deras. Biasanya, hujan selalu membuat suasana hatinya buruk. Tapi kali ini dia terlalu haus untuk memikirkan apapun kecuali air tawar. Sambil tetap merunduk agar tidak tertiup angin hingga jatuh dari tepi peron, Sunny menangkupkan tangannya dan menunggu hingga tangannya terisi air hujan. Kemudian dia mengangkat tangannya ke mulut dan meminumnya dengan rakus. Kilat menyambar menerangi segala sesuatu di atas laut yang bergelombang. Jika ada yang melihat Sunny sekarang, mereka pasti akan melihat seringai lebar di wajahnya. Badai terus mengamuk selama beberapa jam. Sunny berjongkok di tengah platform, menahan amukannya. Lebih dari sekali, gelombang tinggi menghantam leher ksatria tanpa kepala itu, mengancam akan menghanyutkannya. Tetapi Sunny berpegangan erat pada lekukan dalam di permukaan batu platform, menempel padanya seperti lem. Menjelang pagi, ketika badai akhirnya mereda, seluruh ototnya terasa pegal. Namun,
tidak ada waktu untuk disia-siakan. Begitu para monster kembali ke bangkai itu, dengan beberapa yang tertinggal segera mengikuti di belakang, dia meluncur melewati tepi platform dan mulai dengan lincah menuruni tangga. Sunny harus berterima kasih lagi kepada kelas bertahan hidup di alam liar, karena ia juga telah diajari dasar-dasar panjat tebing. Guru Julius bersikeras memberikan kursus kilat kepada muridnya tentang semua bentuk penyeberangan yang mungkin. Selain itu, Sunny telah menelusuri jalur turun yang optimal dan menghafal pegangan dan lekukan terbaik untuk dipegang dengan bantuan bayangannya. Tak lama kemudian, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Meskipun meninggalkan tempat aman di balik patung tanpa kepala itu akan membahayakan dirinya, Sunny langsung merasa suasana hatinya membaik. Bersikap pasif selama beberapa hari terakhir tidak sesuai dengan karakternya. Sekarang, bahkan jika rencananya berakhir dengan kegagalan, setidaknya dia akan mati sambil melakukan sesuatu yang telah dia putuskan untuk lakukan. Mencoba dan gagal lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Lumpur hitam itu cukup dalam untuk memperlambat langkahnya, tetapi tidak sampai membuatnya takut. Dengan sedikit latihan, Sunny segera mampu berjalan dengan kecepatan yang dapat diterima. Terlebih lagi, selama ia tetap berada di tempat teduh, langkahnya ringan dan senyap, tidak menghasilkan suara berdecak dari lumpur. Dia menuju salah satu jalan yang seharusnya membawanya ke bukit di kejauhan dan memasuki naungan sejuk labirin merah tua. Seketika itu, perasaan aneh menyelimuti pikirannya. Seolah-olah dunia di luar labirin sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah jalan-jalan gelap dan berliku-liku. Hal ini sepertinya hampir tak berujung. Sambil menggelengkan kepala, Sunny mengirimkan bayangannya untuk mengintai ke depan, berharap mendapat pemberitahuan tentang bahaya tersembunyi sebelumnya, dan mulai bergerak maju. Hidupnya kini bergantung pada apakah ia akan mencapai bukit yang jauh itu sebelum matahari terbenam. Dia bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika dia masih berada di dalam labirin begitu laut gelap kembali dalam banjir yang tak terbendung. Bayangan itu bergerak di depannya, tanpa menemui rintangan apapun. Terkadang bayangan itu naik tinggi untuk mengintai arah jalur yang berbeda, memungkinkan Sunny untuk memilih rute optimal hampir setiap saat. Namun, dia masih harus mundur cukup jauh sekali atau dua kali, berakhir di jalan buntu atau di jalan yang mengarah ke arah yang salah. Meskipun demikian, semuanya tampak berjalan lancar. Sunny bahkan sempat mempelajari bagian dalam labirin dengan saksama, memperhatikan lebih banyak detail komposisinya, serta sejumlah besar tulang yang tidak dapat dikenali yang tersembunyi di lumpur di bawah kakinya. Karena segala sesuatunya berjalan dengan baik, dia sedikit lengah. Kesombongannya juga turut berperan, dengan persiapan yang matang dan kendali yang terampil atas Shadow Scout, Sunny tanpa sadar menepuk pundaknya sendiri dan berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itulah sebabnya, ketika lumpur tepat di depannya mulai bergerak, dia terlambat bereaksi sepersekian detik. Sesaat kemudian, sebuah capit raksasa muncul dari tanah dan melesat di udara, mengancam akan membelah tubuhnya menjadi dua dengan satu serangan yang menghancurkan. C33 Cara Pes Scavenger. Omong kosong, hanya itulah yang terlintas di benak Sunny saat ia terjatuh ke belakang dengan canggung, membiarkan capit itu menutup tepat di depan wajahnya dengan bunyi klak yang keras. Bila-bila bergerigi dari kitin itu begitu dekat sehingga ia dapat dengan jelas melihat serpihan lumpur menempel di permukaannya. Sunny mendarat telentang, nyaris menghindari serangan tak terduga itu. Untungnya, ia berhasil menghindari cedera atau bahkan kematian. Sayangnya, ia tergeletak di tanah, tidak mampu dengan cepat menjauhkan diri dari penyerang. Capit raksasa itu masih melayang di atasnya. Tepat ketika kesadaran itu muncul pada Sunny, dia dengan putus asa berguling ke samping. Sesaat kemudian, capit itu menerjang ke bawah, mengirimkan getaran kecil melalui lumpur. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dada Sunny pasti sudah remuk akibat pukulan itu. Dia baru saja mulai berdiri ketika capit itu menyerang dari samping. Untungnya, Sunny sudah siap, alih-alih mencoba menghindar atau menangkis serangan itu, dia menerimanya, membiarkan capit itu bertabrakan dengan tangannya yang terentang dan meredam benturannya. Saat lengannya menjerit kesakitan, Sunny menggunakan kekuatan pukulan itu dan membiarkan tubuhnya terlempar ke udara. Dengan cara ini, setidaknya, dia akan keluar dari jangkauan cengkraman. Dia mungkin tidak diajari cara berkelahi, tetapi satu hal yang dia kuasai dengan baik adalah cara jatuh. Alih-alih patah leher atau sesak napas akibat benturan saat mendarat, dia menguatkan tubuhnya dan dengan lincah berguling sebelum berhenti agak jauh dari monster yang mengintai. Aku tarik kembali ucapanku, pikir Sunny, teringat kritik sarkastiknya terhadap gerakan berguling hero. Berguling adalah bagian integral dari teknik melawan monster yang terhormat. Kemudian, dia mendongak, mencoba memastikan situasi tersebut. Di hadapannya, penyerang itu akhirnya menampakkan dirinya. Ia muncul dari bawah lumpur, menaungi Sunny yang sedang berlutut dengan bayangan yang sangat besar. Mata kecilnya dipenuhi amarah, kelaparan, dan kebencian.
Itu adalah salah satu monster penjepit yang telah lama dia amati. Menjulang hampir 3 meter di atasnya, makhluk besar itu menggerakkan rahangnya dan menghasilkan jeritan yang menusuk telinga. Kenapa kau tidak melahap bangkai raksasa itu bersama teman-temanmu yang lain, dasar bajingan kepiting? Namun, jawaban atas permohonan Sunny yang penuh amarah itu cukup jelas. Monster itu tampaknya dalam kondisi yang cukup buruk, setengah dari 8 kakinya yang seperti sabit patah, dan ada retakan di cangkangnya yang tebal, masing-masing mengeluarkan darah biru kental. Selain itu, ia kehilangan salah satu dari 2 lengan capitnya, yang tampaknya telah terlepas sepenuhnya di bagian bahu. Seandainya bukan karena keadaan yang menyedihkan ini, makhluk itu tidak perlu bersembunyi di lumpur, berharap menangkap mangsa yang mudah. Ia bisa saja mengikuti monster lain dan ikut berpesta. Sunny hanya kurang beruntung karena tersandung tepat ke dalam jebakannya. Dia terlalu mengandalkan kemampuan pengintaian bayangannya, melupakan bahwa bayangannya tidak jauh lebih jeli daripada manusia yang terbangun. Bayangan itu juga tidak berbobot dan tidak bersuara, itulah sebabnya monster itu tidak bereaksi ketika bayangan itu melewati jebakannya semenit sebelumnya. Di sisi lain, Sunny juga bisa menganggap dirinya beruntung, dengan logika yang sama, dia tidak akan mampu menghindari serangan mendadak makhluk itu jika bukan karena kondisinya yang lumpuh dan lambat. Namun, merenungkan keberuntungannya bisa ditunda dulu, saat ini, Sunny memiliki hal yang jauh lebih mendesak untuk dilakukan. Yaitu, mencoba bertahan hidup. Kembali ke sini, perintahnya pada bayangan itu dan melompat ke samping. Detik berikutnya, ruang yang ditempatinya sesaat sebelumnya terkoyak oleh serangan monster itu. Capitnya yang berat menghantam sisi pilar karang, mengirimkan pecahan merah darah beterbangan ke segala arah. Sunny berhasil menjaga keseimbangannya dan terus bergerak. Ia berharap makhluk besar, berlapis baja tebal, dan terluka itu tidak akan mampu menandingi kecepatannya, tetapi sayangnya, ternyata makhluk itu sangat lincah. Kaki-kakinya yang seperti sabit menusuk lumpur di belakangnya, dan capitnya sudah melayang di udara lagi, mengancam akan memenggal kepala pemuda itu kapan saja. Sunny merunduk, menghindari capit itu, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas sejenak. Matanya melirik ke sekeliling, mati-matian mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Hampir seketika, dia melihat tulang panjang, halus, dan tajam yang ditinggalkan oleh makhluk tak dikenal yang menancap di lumpur. Tanpa memperlambat langkahnya, dia membungkuk dan meraih tulang itu, menariknya keluar dengan satu tarikan kuat. Tulang itu hampir sepanjang 1,5 meter, berujung pada ujung yang sempit dan tajam. Bentuknya hampir seperti tombak. Masalahnya, bahkan dengan tambahan panjang tombak darurat ini, jangkauan serangan Sunny masih lebih pendek daripada monster itu. Dia juga ragu apakah tombak itu mampu menembus cangkang keras monster tersebut. Singkatnya, dia harus mendekat dan membidik salah satu celah di perisai makhluk itu. Namun, dia tidak berani melakukannya. Pada jarak sedekat itu, monster itu dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi bubur hanya dengan menggunakan berat dan tubuhnya yang besar. Sebuah ide gila terlintas di benak Sunny. Agak terkejut, sejenak ia tidak bisa memutuskan apakah itu hasil dari keberanian atau kebodohan. Bagaimanapun, ia tidak cukup gila untuk benar-benar mempertimbangkannya. Pada saat itu, capit itu menyerang lagi. Kali ini, Sunny agak terlambat menghindar, dan akibatnya, rasa sakit yang tajam menusuk kaki kirinya. Kakinya tergores oleh ujung capit. Jubah dalang menahan, tidak membiarkan monster itu mengeluarkan darah, tetapi kekuatan benturan itu cukup untuk membuat Sunny terjatuh ke tanah. Tidak ada waktu untuk memulihkan diri. Saat matanya terbuka lebar, Sunny mengerti bahwa sudah waktunya untuk bertindak gila. Jadi, alih-alih mencoba menghindar, dia berhenti bergerak dan membiarkan monster itu mencengkeram tubuhnya dengan capitnya. Seketika itu, tekanan mengerikan menimpa tulang rusuknya. Sunny merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah, tetapi baju zirah yang ia kenakan, hasil mengalahkan seorang tiran yang telah bangkit, mampu menahan gigitan capit monster itu yang menghancurkan. Setiap otot di tubuhnya menegang, menunda saat-saat ketika isi perutnya akan hancur lebur. Detik berikutnya, bayangan Sunny jatuh dari atas, membungkus kain kafan dalang. Dengan sifat pelindung baju zirah yang ditingkatkan, dia mampu menahan cengkeraman penghancur dari capit tersebut dengan lebih baik. Sunny dan monster itu tampaknya berada dalam jalan buntu. Pemuda itu tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman monster, sementara monster itu tidak bisa membunuh mangsanya dengan membelahnya menjadi dua menggunakan capitnya. Mereka saling menatap. Kemudian, kobaran api yang mengerikan menyala di mata makhluk itu. Ia mengatupkan rahangnya dan mengangkat Sunny ke udara, mendekatkannya ke mulutnya, jelas berniat menggigit kepalanya hingga putus. Kenapa semua orang mau memakan saya? Apakah saya seenak itu? Sunny tidak melawan saat monster itu mendekatkannya ke rahangnya. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan untuk hidup. Di saat-saat terakhir,
Suni membiarkan bayangan mengalir dari kain kafan dalang ke tulang tajam yang masih digenggamnya. Kemudian, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, membungkuk ke depan, dan mendorong tulang itu ke depan dengan sekuat tenaga. Dipandu oleh tangannya, tombak tulang gelap itu melesat ke depan dan menembus mata kecil makhluk itu, menancap dalam-dalam. Mata monster yang satunya lagi menyipit. Sambil menggertakkan giginya karena rasa sakit yang tak tertahankan di tulang rusuknya, Suni memutar tulang itu, berusaha untuk merusak otak makhluk itu sebanyak mungkin. Selama beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Capitnya terbuka, membuat Suni terjatuh. Saat ia terbentur, monster besar itu pun ikut jatuh ke tanah. Tombak tulang masih menancap di kepalanya, bermandikan aliran cairan biru. Suni mengerang dan menarik napas tersengal-sengal yang menyakitkan. Kau telah membunuh seekor binatang buas yang telah bangkit, Carapace Scavenger. Anda telah menerima memori, Azure Blade. Kurung siku buka titik-titik. Bayanganmu semakin kuat. C34 hanya baja yang mengingat. Suni tergeletak di lumpur, berusaha mengatur napas. Suara mantra yang samar bergema di telinganya. Bayanganmu semakin kuat. Seketika itu, ia merasakan sedikit perubahan. Tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat, penglihatannya sedikit lebih tajam, kulitnya sedikit lebih halus. Perubahannya minimal, tetapi terasa. Apa itu tadi? Dia punya dugaan, dan dugaannya mudah dikonfirmasi. Suni memanggil rune-rune itu. Fragmen bayangan, 14/1000. Sebelumnya, dia hanya memiliki 12 fragmen bayangan misterius, tanpa pengetahuan tentang cara memperoleh lebih banyak. Sekarang tampaknya prosesnya otomatis, dia hanya perlu membunuh musuh untuk menyerap sebagian bayangan mereka dan meningkatkan inti kekuatannya sendiri. Lebih dari itu, jumlah fragmen yang berhasil ia terima tidak berkorelasi langsung dengan jumlah musuh yang terbunuh. Setelah berpikir sejenak, Suni sampai pada kesimpulan awal, inti jiwa yang tidak aktif memberinya 1 fragmen, sementara yang aktif memberinya 2 fragmen. Namun, hanya musuh yang ia kalahkan secara langsung, kurang lebih yang dihitung. Membunuh larva Raja Gunung, seekor binatang buas yang tertidur, telah memberinya 1 fragmen bayangan. Menghabisi pedagang budak veteran, seorang manusia yang tertidur, memberinya 1 lagi. Raja Gunung sendiri adalah tiran yang telah bangkit, yang berarti ia memiliki 5 inti yang telah bangkit. Dengan masing-masing memberi Suni 2 fragmen bayangan, ia akhirnya memiliki total 12. Dan sekarang, setelah membunuh pemulung cangkang, ia memiliki 14. Menariknya, dia tidak menerima fragmen apapun dari kematian Shifty, Scholar, dan Hero, meskipun mereka tewas akibat ulahnya. Tampaknya dia harus menghabisi musuh dengan kedua tangannya sendiri untuk menyerap sebagian bayangan mereka. Yah, atau setidaknya dengan memanggil dewa kuno yang telah mati. Prosesnya cukup mirip dengan cara para Awakenet biasa meningkatkan kekuatan mereka, dengan satu-satunya perbedaan adalah langkah-langkah mengekstrak dan mengonsumsi materi yang sesuai, yaitu pecahan jiwa, dilewati dan digantikan dengan penyerapan instan. Itu berarti bahwa pecahan bayangan tidak dapat disimpan, dan akibatnya tidak dapat dibeli atau diperdagangkan. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menerimanya sebagai hadiah karena menyelesaikan misi, memberikan layanan, atau menjual berbagai rampasan. Jika Suni ingin menjadi lebih kuat, satu-satunya pilihannya adalah bertarung dan membunuh. Sepertinya aku tak akan pernah hidup tenang. Sebelumnya, Suni berpikir bahwa setidaknya dia memiliki pilihan untuk memilih jalan yang relatif aman. Banyak Awakenet tidak pernah meninggalkan batas-batas citadel manusia dan tidak pernah menghadapi makhluk mimpi buruk, melainkan memilih untuk melakukan berbagai pekerjaan di alam mimpi seperti yang mereka lakukan di dunia nyata. Mereka menerima pembayaran dalam bentuk pecahan jiwa, yang sekaligus menjadi bahan bakar kemajuan seseorang dan mata uang universal di dalam benteng. Suni tidak pernah berniat untuk menjalani kehidupan seperti itu, tetapi bahkan tidak memiliki pilihan pun agak menjengkelkan. Untungnya, ada sisi baiknya juga. Tanpa perlu menggunakan pecahan jiwa untuk memperkuat intinya, dia akan dapat menghabiskan semua yang dia peroleh dengan bebas dan tanpa khawatir. Lagi pula, setelah dia membunuh musuh dan menyerap fragmen bayangan, pecahan jiwa itu akan tetap ada, siap untuk dikumpulkan dan ditukar dengan sesuatu yang mungkin dibutuhkan Suni di masa depan. Hal itu secara efektif akan membuatnya 2 kali lebih efisien dalam hal menghasilkan dan membelanjakan uang, yang merupakan keuntungan yang tidak kecil. Selain itu, ada juga masalah inti bayangan. Karena Suni dan bayangannya sama-sama terikat padanya, memperkuat inti tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Suni, tetapi juga meningkatkan bayangannya. Jadi, jika dia menggunakannya untuk lebih memperkuat dirinya sendiri, efek sebenarnya akan berlipat ganda, menghasilkan peningkatan 2 kali lipat. Dengan demikian,
Untuk setiap fragmen bayangan yang dia kumpulkan, Sunny sebenarnya akan mampu mendapatkan manfaat 2 kali lebih banyak daripada yang didapatkan oleh seorang awakenet dari sebuah pecahan jiwa. Tidak buruk sama sekali. Masa depan tampak cerah. Asalkan dia selamat dan mendapatkan kesempatan untuk memiliki masa depan, tentu saja. Sambil duduk tegak, Sunny menggerakkan matanya dan menemukan kumpulan rune yang menggambarkan ingatannya. Pedang Azure, apakah dia akhirnya mendapatkan senjata? Memori, Azure Blade. Tingkat memori, terbangun. Tipe memori, senjata. Deskripsi kenangan, di pantai yang terlupakan ini, hanya baja yang mengingat. Menarik. Tidak terlalu informatif, tetapi menarik. Sunny memanggil senjata barunya, dan sebuah pedang tajam dan ringan segera muncul di tangannya. Panjangnya sekitar 1 meter, termasuk gagangnya. Bilahnya lurus dan bermata tunggal, berujung pada ujung yang bersudut. Pedang itu ditempa dari baja biru langit, dengan pola berlapis yang indah. Di dalam baja tersebut, percikan api putih dapat terlihat. Pelindung tangannya minimalis dan sederhana, hampir tidak memberikan perlindungan pada tangan penggunanya. Jika Sunny mengerti seluk-beluk senjata tajam, dia pasti akan menyebutnya Tangdao. Namun, dia sama sekali tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Yang bisa dia pahami hanyalah bahwa bilahnya bermata tunggal, yang berarti kemungkinan besar dirancang untuk menebas dan memotong, bukan menusuk, dan gagangnya cukup panjang untuk dipegang oleh 2 tangan. Selain itu, pedangnya juga cantik. Dia memanggil bayangan itu dan membuatnya melilit pedang Azure. Seketika, baja itu berubah menjadi hitam kebiruan, dengan percikan api putih yang tersebar. Tampak seperti langit malam yang bertabur bintang. Sunny berdiri dan mengayunkan pedang beberapa kali, membiasakan diri dengan beratnya. Ujung pedang yang tajam berdesis saat menebas udara. Sekarang aku akhirnya terlihat seperti seorang yang benar-benar telah bangkit. Setelah itu, dia menatap mayat pemakan bangkai itu dan meringis. Bagian ini tidak akan menyenangkan. Setelah beberapa waktu, ia berhasil membuka cangkang yang retak dan memotong beberapa bagian daging merah muda yang lembut. Ia juga tidak lupa mengambil kristal bercahaya dari dada binatang itu, pecahan jiwa. Tanpa banyak harapan, dia mencoba menyerap pecahan itu, mengingat bagaimana seharusnya hal itu dilakukan. Seperti yang dia duga, tidak terjadi apa-apa. Hal-hal itu sebenarnya tidak berguna bagi saya secara langsung. Sambil mengangkat bahu, Sunny meletakkan pecahan kristal dan daging itu ke dalam ransel darurat yang ia anyam dari rumput laut hitam dan memandang matahari. Hari masih pagi, ia masih punya kesempatan bagus untuk sampai ke bukit yang jauh itu sebelum air laut kembali. Namun, kaki kirinya memar akibat pertarungan dengan binatang pemakan bangkai, jadi berjalan tidak semudah sebelumnya. Ia menggertakkan giginya dan mulai berjalan pincang. Berjam-jam berlalu, karena memar-memar di tubuhnya dan kewaspadaan yang meningkat, kemajuan Sunny melambat secara signifikan. Dia berkeringat dan menggertakkan giginya, merasakan sakit di setiap langkah. Lebih buruk lagi, semakin jauh dia masuk ke dalam labirin, semakin membingungkan dan kusut jalannya. Bahkan dengan bantuan bayangan itu, dia terus-menerus harus mundur dan kesulitan bergerak ke arah yang benar. Sial. Jika tidak ada perubahan, Sunny tidak akan mencapai tujuannya. Itu berarti dia akan hancur hingga tewas oleh gelombang laut yang kembali. Tanpa membiarkan dirinya memikirkan kematian, Sunny mencoba berjalan lebih cepat. Namun, dia tidak bisa terlalu terburu-buru, salah belok akan membuang waktu berharga, jadi dia harus memilih jalan dengan hati-hati. Selain itu, jika dia tidak menyadari adanya jebakan lain, nyawanya bisa langsung melayang. Sialan, tepat ketika dia mulai merasa putus asa, bayangannya tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat Sunny sesaat terhuyung-huyung. Agak jauh di sepanjang jalan setapak, setelah beberapa tikungan, terumbu karang melebar, menciptakan lahan terbuka kecil. Dan di tengah lahan terbuka itu, seseorang sedang berjalan melintasi lumpur. Hal pertama yang dilihat Sunny adalah kulit putih, banyak sekali kulit yang terlihat. Gadis jangkung dan ramping itu hanya mengenakan rok darurat dan bra sederhana, keduanya terbuat dari rumput laut. Namun, itu tampaknya tidak mengganggunya. Dengan ekspresi tenang, dia berhenti dan menoleh ke belakang. Angin bermain-main dengan rambut peraknya yang pendek. Dialah Nevi, bintang yang berubah. Di satu tangannya, dia memegang ujung tali emas yang aneh. Dan di ujung tali yang lain, Kasia, gadis buta itu, dengan hati-hati mengikuti di belakang. C35 sebuah bayangan, sebuah bintang, dan sebuah ramalan. Langit kelabu di atas, lumpur hitam di bawah, lautan merah tua tak berujung di antaranya. Di latar belakang bak mimpi ini, 2 gadis cantik berjalan melintasi labirin. Salah satunya berwajah lembut dan rapuh, dengan rambut pirang dan mata biru langit yang tampak kosong. Ia mengenakan tunik sederhana, sandal kulit di kakinya, dan jubah berwarna seperti ombak laut yang disampirkan di bahunya.
Yang satunya lagi tinggi dan ramping. Ia memiliki rambut perak selembut sutra dan mata abu-abu yang jernih. Pakaiannya yang terbuka terbuat dari rumput laut hitam yang dibuat secara kasar, memperlihatkan kulitnya yang cerah dan tubuh atletisnya. Ia tampak tenang, waspada, dan tanpa alas kaki. Seutas tali emas menghubungkan dua gadis. Wow, pemandangan yang luar biasa, pikir Sunny. Tiba-tiba ia menyesal karena bukan seorang seniman. Gambar itu seolah meminta untuk dijadikan lukisan. Tunggu, kenapa aku memikirkan itu? Orang-orang, aku menemukan orang-orang. Jantungnya berdebar kencang. Jika Nevi dan Kasia ada di sini, maka cahaya oranye tadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan mereka. Itu berarti mereka tahu jalan menuju bukit tinggi itu. Artinya, Sunny tidak harus tewas tertimpa air pasang. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bukanlah orang yang pandai mengambil hati orang lain. Bahkan, dia adalah kebalikannya, orang-orang biasanya secara naluriah menghindarinya. Dan itu pun dalam keadaan normal. Namun kali ini, dia telah menghabiskan 4 minggu penuh untuk memastikan bahwa semua orang di akademi membencinya. Kerja bagus, Sunny. Namun, setidaknya dia berguna. Dalam situasi ini, tambahan satu orang saja sudah sangat membantu saat menghadapi monster-monster lapar. Dan dia bukan sembarang orang, kemampuannya untuk melakukan pengintaian saja sudah sangat berharga. Pasti mereka akan mengerti itu, kan? Dengan desahan berat, Sunny melangkah ke dalam bayangan dan bergegas ke tempat terbuka. Ia sampai di sana dalam waktu sekitar 1 menit, bersembunyi dan mengamati kedua gadis itu sebelum membuat keputusan akhir. Dengan bantuan tongkat kayu, Kasia yang buta perlahan mendekati tengah lapangan dan mengulurkan tangannya, menemukan Nevis dan menyentuh bahunya. Mengapa kamu berhenti? Nevi menopang gadis buta itu dan melirik ke langit. Sudah larut malam, keheningan canggung menyelimuti kedua gadis itu. Setelah beberapa saat, Kasia bertanya, jadi menurutmu kita harus berbalik? Nevis berkedip dan berdeham. Ya, Sunny merasa sedikit geli dengan percakapan mereka. Dia tipe orang yang kuat dan pendiam seperti apa. Lalu dia kembali ke dilemannya dan meringis. Bagaimana cara mendekati mereka? Sial, kenapa ini sulit sekali? Bukannya aku mau mengajak mereka kencan. Maksudku, salah satu dari mereka, atau keduanya. Apa yang kupikirkan, pergi saja dan sapa mereka. Namun, jika dia tiba-tiba muncul dari balik bayangan, sama sekali tidak seperti orang menyeramkan, seberapa besar kemungkinan mereka akan ketakutan dan menyerangnya sebelum menyadari bahwa dia bukanlah monster. Tunggu, kenapa mereka, persetan dengan ini? Setelah memutuskan pendekatan yang paling aman, Sunny memerintahkan bayangannya untuk meninggalkan tempat persembunyiannya dan bergerak ke tempat di mana Nevis dapat melihatnya dengan jelas. Nevis dapat dengan jelas merasakan bayangan itu memutar matanya saat menuruti perintah tersebut. Begitu bayangan itu mulai bergerak, Nevis tiba-tiba menjentikkan tangannya ke samping. Seketika, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, menebas udara sambil mengambil posisi bertahan. Sebelum bayangan itu sempat melangkah 2 langkah keluar dari tempat persembunyiannya, ia sudah ditembus oleh mata abu-abu Changing Star. Bayangan itu membeku, tampaknya agak terkejut. Kasia mundur selangkah. Nev, apa itu? Nevi tidak langsung menjawab, ia mengamati bayangan itu dengan saksama. Kemudian ia hanya berkata, ada bayangan. Wajah Kasia yang seperti boneka memucat. Sebuah bayangan, pemulung. Gadis jangkung itu sedikit memiringkan kepalanya. Bukan, itu bayangan manusia. Jelas ini bukan yang Kasia harapkan. Dengan ekspresi terkejut, dia bertanya, bayangan manusia, apa yang sedang dilakukannya? Nevi ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan nada datar. Petik 2 titik. Ia melambai ke arah kita. Asteris. Setelah hening selama 1 menit penuh, Kasia akhirnya menemukan kata-kata untuk bereaksi. Apa? Saya bilang, itu melambai. Ya, aku tahu. Maksudku, kenapa bisa begitu? Nevi membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Aku tidak tahu, mungkin ini hanya pengalihan perhatian untuk menjebak kita. Pada saat itu, Sunny memutuskan sudah waktunya untuk berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada ramah. Sebenarnya, aku mengirimkannya terlebih dahulu untuk memastikan kau tidak menusukku dengan pedang itu sebelum menyadari bahwa aku manusia. Seketika itu juga, Nevis menoleh, menentukan lokasi tepat di mana Sunny bersembunyi di dalam gumpalan bayangan. Pedangnya sedikit bergeser, mengarah ke ancaman baru tersebut. Jika kau manusia, mengapa kau bersembunyi di balik bayangan seperti orang aneh? Sialan, aku bukan orang mesum. Sunny tersedak, namun kelemahannya tak kenal ampun, dia harus memberikan jawaban, dan jawaban yang jujur pula. Maksudku, kau adalah Nevis sang bintang yang berubah. Jujur saja, aku sedikit takut.
Nevis tidak menjawab, karena ekspresi wajahnya yang sulit dibaca, hampir mustahil untuk menentukan apakah dia mempercayainya atau tidak. Namun, dia menyertakan nama aslinya dalam jawabannya karena suatu alasan, jika dia adalah monster yang berpura-pura menjadi manusia, dia tidak akan mengetahuinya. Untungnya, Kasia lebih ekspresif. Apakah kamu anak laki-laki yang duduk bersamaku di kantin? Sunny tersenyum. Sementara itu, Nevis melirik gadis buta itu. Apakah kamu mengenalnya? Kasia mengangguk. Aku mengenali suaranya. Namanya Sunless. Dia berada di peringkat kedua dari bawah, tepat di atasku. Gadis jangkung itu mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat. Lalu dia bertanya, si mesum. Senyum di wajah Sunny menghilang, digantikan oleh rasa jengkel. Oh, ayolah. Kasia ragu-ragu dan tidak menjawab. Hei, aku sebenarnya bukan orang mesum, loh. Aku hanya, mengatakan beberapa hal. Kepada beberapa gadis, itu semua hanya kesalahpahaman. Nevis terdiam selama beberapa detik, lalu akhirnya menurunkan pedangnya. Oke, kamu boleh keluar. Sunny terlatih-tatih keluar dari bayangan, memanggil kembali punggungnya sendiri. Punggung itu mengalir ke kakinya dan menempel kembali, tampak gemetar. Bajingan itu menertawakannya. Berhenti beberapa meter dari Nevis, dia mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti gadis-gadis itu. Changing Star menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang terjadi padamu? Dia merujuk pada cara berjalannya yang pincang, memar-memar, dan penampilannya yang babak belur. Sunny menghela napas. Pemakan cangkang. Nevi mengangkat alisnya. Kau berhasil lolos hidup-hidup. Tentu saja aku melakukannya. Sunny tanpa sadar menegakkan punggungnya. Aku tidak berhasil lolos. Aku membunuhnya. Untuk membuktikan maksudnya, dia menunjuk ke ranselnya yang penuh dengan daging monster yang lesat. Nevis menatapnya lagi, mengevaluasi kembali pendapatnya tentang pria itu. Kini, ada sedikit tanda persetujuan di matanya. Carapes Scavengers hanyalah binatang buas, tetapi mereka tetap terbangun. Dengan tambahan fisik mereka yang perkasa dan perisai alami, mengalahkan salah satu dari mereka bukanlah tugas mudah bagi sleeper manapun, yang semuanya memiliki inti yang terpendam. Apalagi seseorang dari peringkat paling bawah. Kalau dipikir-pikir, itu bahkan agak terlalu luar biasa. Sunny menundukkan pandangannya. Dia sudah terluka. Nevis mengangkat bahu. Membunuh tetaplah membunuh. Kau sudah melakukannya dengan baik. Setelah itu, dia terdiam, seolah tidak berencana mengatakan apapun lagi. Sunny juga tidak yakin harus berkata apa. Untungnya, Kasia datang menyelamatkan keadaan. Apakah Anda mengalami cedera serius? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja tulang rusuk dan kakiku memar, aku akan baik-baik saja dalam 1 atau 2 hari. Perisaiku cukup tangguh. Dia tidak khawatir mereka mungkin tergoda untuk membunuhnya demi mendapatkan kain kafan dalang. Itu karena ingatan dihancurkan pada saat kematian pemiliknya. Jadi, ingatan hanya dapat ditransfer secara sukarela oleh orang yang masih hidup. Yah, selalu ada penyiksaan dan pemerasan. Tapi dia ragu bahwa salah satu dari kedua gadis cantik itu akan melakukan hal seperti itu. Sunny berdeham. Sebelum bertemu dengan Scavenger, aku sedang menuju ke bukit tinggi dengan pilar karang besar di puncaknya. Tapi setelah pertarungan, kecepatanku menurun. Sekarang aku khawatir tidak akan sampai tepat waktu. Apakah kau tahu jalannya? Kasia tersenyum. Sebenarnya, kami menghabiskan hari-hari terakhir di bukit itu. Kami baru saja akan kembali. Nevi tidak mengatakan apapun, ia hanya menatap langit. Sunny menjilat bibirnya. Baiklah, bolehkah aku ikut denganmu? Mereka tidak akan mengatakan, tidak, kan? Gadis buta itu menoleh ke temannya, sebuah pertanyaan jelas terpampang di wajahnya. Nevis menundukkan matanya, menatap Sunny. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak, apa, masalah, tidak masalah, ada apa denganmu, putri? Tidak bisakah kau bicara lebih cepat? Merasa jantungnya berdebar kencang di dadanya, Sunny tersenyum. Baiklah, oke, api unggun C36. Perjalanan selanjutnya menuju bukit tinggi itu tidak memakan banyak waktu. Dengan Nevi yang memimpin, mengambil semua belokan yang tepat di tempat yang tepat, tidak perlu menjelajahi labirin dan kembali setelah menemui jalan buntu. Selain itu, tidak ada pemulung di sekitar. Sebenarnya, mereka bisa bergerak lebih cepat lagi jika bukan karena Kasia, yang berjalan perlahan meskipun dibantu tongkatnya. Dipandu oleh tali emas, dia dengan hati-hati mengamati tanah di depannya sebelum melangkah. Jalan setapak yang tidak rata di hutan merah tua bukanlah permukaan yang ideal untuk dilalui oleh orang buta. Sunny tidak banyak bicara, sesekali melirik pasangan aneh itu dengan tak percaya. Bagaimanapun ia memandangnya, Kasia tampak seperti beban. Mungkin kejam untuk mengatakannya, tetapi dalam realitas alam mimpi yang tanpa ampun, kebaikan yang salah arah adalah cara pasti untuk berakhir mati.
Sebelum bertemu dan mengamati para gadis itu, dia masih berharap bahwa kelemahan Kasia yang mengerikan menyembunyikan aspek yang tak terduga dan kuat. Tetapi dari apa yang dilihatnya, ternyata bukan itu masalahnya. Jika dia bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, kekuatan macam apa yang disembunyikannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan fakta kejam bahwa gadis buta itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dengan demikian hanya akan menyeret teman-temannya ke bawah. Seseorang harus bodoh atau tidak menyukai hidup untuk membiarkan hal itu terjadi. Jadi, deskripsi mana yang cocok untuk Nevi? Entah bagaimana, dia merasa bahwa keduanya tidak cocok. Matahari terbenam sudah dekat ketika mereka sampai di bukit. Setelah mendaki bukit dan mendekati hamparan karang yang sangat besar, Nevi membuang tali emas itu dan segera memanggilnya kembali. Dengan cara ini, tali itu terlepas dan muncul di tangannya dalam bundel yang rapi. Ah, jadi ini adalah sebuah kenangan. Sunny penasaran dengan kualitas apa yang dimiliki tali ajaib itu. Tak lama kemudian, rasa ingin tahunya terpuaskan, tepat di depan matanya yang terkejut, panjang tali itu tiba-tiba mulai bertambah. Segera, panjangnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Nevis dengan tenang mengikat kedua ujung tali menjadi simpul, lalu melemparkan salah satunya ke udara, melilitkannya dengan tepat di sekitar tonjolan yang menonjol di dekat puncak pilar karang. Kemudian, dia menguji apakah tali itu akan kuat menahan beban, dengan cepat memanjat dan melambaikan tangan dari atas, memberi isyarat kepada Sunny untuk mengikutinya. Setelah ragu sejenak, Sunny mendekati tali dan meraihnya. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk memenggal kepalanya. Dengan dirinya tak berdaya saat mendaki dan Nevi berdiri di puncak pilar, ya. Gambaran yang jelas itu muncul di benaknya. Jangan terlalu paranoid, pikir Sunny, mencoba menenangkan dirinya. Bukan berarti dia yakin akan kualitas moral Changing Star yang sempurna. Sebaliknya, dia yakin akan satu hal, jika Nevis benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak perlu menunggu kesempatan. Dia bisa saja memotongnya menjadi beberapa bagian kapanpun. Meskipun sekaligus takut dan merasa tenang, Sunny dengan lincah memanjat dan bergabung dengan Nevis di puncak gundukan karang. Kemudian dia berbalik dan mengamati dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana Kasia akan sampai kepada mereka. Gadis buta itu menyingkirkan tongkat kayu dan mendekati tali. Kemudian dia menangkapnya dengan satu tangan, menelusurinya hingga ke simpul di ujungnya, dan memasukkan kakinya ke dalamnya. Begitu dia selesai, Nevis meraih tali dan mulai menarik, mengangkat Kasia sedikit demi sedikit sampai dia mencapai puncak. Dia hanya perlu meraih tangan Nevis dan melangkah untuk bergabung dengan mereka. Efisien. Gundukan karang itu jauh lebih besar daripada platform batu bundar di leher ksatria raksasa. Bahkan, hampir seperti sebuah pulau kecil. Di titik tertinggi pulau itu, tersembunyi di balik beberapa bilah karang, para gadis telah membuat perkemahan kecil. Ada tumpukan rumput laut untuk tidur, potongan daging hasil buruan yang dijemur di bawah sinar matahari, dan sebuah lubang api. Sunny menunjuk ke tempat api unggun darurat itu. Apakah itu kamu 2 malam yang lalu? Aku melihat cahaya oranye di kejauhan. Wajah Kasia menjadi gelap. Ya, ini adalah pertama kalinya kami membuat api. Tapi ternyata itu adalah kesalahan yang sangat buruk. Nevis menghela napas. Sunny mengangkat alisnya, tampak terkejut. Mengapa? Gadis buta itu menyentuh rambutnya dan menoleh ke arah Nevis. Di malam hari, cahaya apapun akan menarik monster. Kami diserang oleh para pemulung terlebih dahulu. Dan kemudian, wajahnya pucat dan dia tidak menyelesaikan ceritanya. Tapi dia tidak perlu melakukannya, ingatan tentang tentakel raksasa itu masih segar dalam benak Sunny. Sepertinya dia beruntung bertemu kedua orang ini pada saat itu. Jika tidak, dia pasti akan membuat api unggun malam ini untuk memanggang daging hasil buruan. Saya mengerti. Nevi memandang langit dan berdeham. Sekarang seharusnya sudah baik-baik saja. Kita masih punya waktu sebelum matahari terbenam. Setelah itu, dia sibuk membuat api. Kasia hanya duduk di atas tumpukan rumput laut dan menunggu. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Sunny menurunkan dirinya ke tanah dan membiarkan tubuhnya yang lelah dan memar beristirahat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku membawa daging segar di ranselku. Apakah kamu membawa air?" Kasia tersenyum. Ya, setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Sedetik kemudian, sebuah botol cantik yang terbuat dari kaca biru bermotif muncul di tangannya. Itulah sebuah kenangan yang kumiliki. Kenangan itu selalu penuh. Sunny mengambil botol kaca itu dan memandangnya dengan iri. Pasokan air tak terbatas, ya. Jauh lebih baik daripada belku yang super berisik. Terima kasih. Dia mengangkat botol itu ke bibirnya dan dengan rakus meminum air dingin yang lezat itu. Memang, berapapun banyak yang dia minum, jumlah air di dalamnya tampaknya tidak berkurang. Apakah ini benar-benar tak berujung? Kasia menyentuh rambutnya lagi.
Tidak juga, jika Anda membalikkannya dan membiarkan air mengalir, airnya akan berhenti dalam waktu sekitar setengah jam. Tapi kemudian akan penuh lagi dengan cepat. Saat itu, Nevis sudah selesai membuat api. Tanpa mendongak, dia mengambil ransel Sunny dan membukanya. Seketika, pecahan jiwa itu menggelinding keluar. Gadis jangkung itu melihatnya, lalu menatap Sunny. Kemudian dia memasukkan kembali pecahan jiwa itu dan mengeluarkan dagingnya. Sunny menjadi tegang, menyiapkan jawaban yang menyesatkan. Tetapi Nevis tidak bertanya. Jadi, dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan percakapannya dengan Cassia. Itu masih kenangan yang indah. Mendapatkan air minum yang layak bukanlah tugas yang mudah. Cassia mengangguk dan tersenyum, senang dengan kata-katanya. Tak lama kemudian, aroma daging panggang yang menggugah selera memenuhi udara. Pada saat yang sama, matahari mulai mendekati cakrawala, suara gemuruh keras terdengar dari suatu tempat di bawah, dan jejak pertama air hitam mulai muncul di antara dinding merah tua labirin. Sunny melihat ke arah timur, di mana langit sudah mulai gelap. Kemudian dia bergeser dengan tidak nyaman. Apakah hewan pemulung datang jauh-jauh ke sini? Nevis membalik daging itu dan mengangguk. Ya, tapi, hanya di malam hari. Di siang hari, sebagian besar dari mereka sepertinya menghilang. Sunny menyeringai, karena ia punya firasat mengapa tidak banyak monster di labirin pada siang hari. Itu karena mereka semua berkumpul di dekat tempat yang baru-baru ini saya kunjungi. Anda seharusnya melihatnya, tebing tinggi di sebelah barat sini. Sebenarnya itu adalah sebuah patung. Cassia membuka matanya lebar-lebar. Sebuah patung. Tapi agar kau bisa bertahan hidup, seharusnya. Ya, itu patung ksatria raksasa, tingginya setidaknya 200 meter. Kepalanya hilang, jadi aku bersembunyi di atas lehernya. Pokoknya, pada hari kami dikirim ke sini, dua makhluk laut bertarung satu sama lain di dekat patung itu. Ketika air surut, aku melihat bangkai besar tergeletak di sana, dengan ratusan hewan pemakan bangkai perlahan-lahan mencabik-cabiknya. Nevi mengangguk. Itu akan menjelaskan mengapa Nightmare Creature tidak muncul di siang hari. Berapa lama? Sunny berkedip. Berapa lama apanya? Changing Star menatapnya selama beberapa detik, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Berapa lama lagi, sampai mereka selesai melahap bangkainya? Oh, 1 hari lagi, paling lama 2 hari. Nevi berpaling, mengambil daging itu dari api, lalu dengan cepat memadamkannya. Pasti ada yang salah dengan gadis itu. Mereka bertiga makan dalam cahaya senja yang redup. Dagingnya juicy, empuk, dan sangat lezat. Rasanya lebih enak daripada apapun yang pernah Sunny cicipi, bahkan di kantin akademi. Tentu saja, rasa laparnya yang luar biasa turut berperan dalam hal itu. Dari waktu ke waktu, mereka akan saling mengoperkan botol kaca itu. Setelah mereka selesai makan, laut yang gelap kembali menyelimuti mereka, dan malam pun tiba. Segala sesuatu diliputi kegelapan pekat. Tentu saja, Sunny dapat dengan mudah melihat Nevis dan Cassia. Di bawah lindungan malam, Changing Star tetap hampir sama. Namun, gadis buta itu membiarkan emosi sebenarnya terlihat, berpikir bahwa tidak ada yang akan melihatnya. Dia tampak jauh lebih tersesat, kesepian, dan ketakutan daripada di siang hari. Seolah berusaha menolak perasaan-perasaan itu, Cassia berkata dengan suara ceria. Bagaimana kalau kita memperkenalkan diri secara resmi? Saya Cassie. Nevis melirik ke arahnya dan mengangkat bahu. Nev. Selanjutnya, giliran Sunny. Dia menghela napas lega, senang karena mereka tidak menanyakan namanya secara langsung. Kemungkinan besar, dia masih bisa menyebutkan nama manusianya, namun, itu mungkin juga bergantung pada susunan kata dalam pertanyaan tersebut. Dengan lega, dia tersenyum dan menjawab, aku Sunless, tapi kau bisa memanggilku, Sunny. C37 saling mengenal. Sunny perlahan mulai menyukai percakapan dalam kegelapan. Tanpa beban cahaya, orang-orang lebih santai dan jujur. Itu mengingatkannya pada pemadaman listrik yang sering terjadi di kota saat ia masih kecil. Keluarganya tidak punya pilihan selain berkumpul dan menghabiskan beberapa jam hanya untuk mengobrol satu sama lain. Kini, saat-saat kelam itu telah menjadi beberapa kenangan paling berharga baginya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, karena kita akan saling bergantung, haruskah kita berbagi kemampuan dan ingatan yang kita miliki? Ini adalah saran yang logis. Jika mereka akan bertarung berdampingan, mengetahui kekuatan masing-masing sangat penting. Namun, dia memperhatikan Nevis melirik ke arahnya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Untungnya, dia tertutup kegelapan. Aku akan mulai, kata Sunny, baik untuk menunjukkan ketulusannya maupun untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya dengan cara yang terkendali. Jika dia berinisiatif untuk berbicara, dia tetap harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi seberapa banyak dan sejauh mana kebenaran itu akan diungkapkan masih terserah dia untuk memutuskan. Namun,
jika mereka bertanya dan dia harus menjawab, segalanya akan menjadi tidak terduga. Sifat-sifatku membuatku memiliki kedekatan dengan bayangan. Aku juga memiliki sedikit keterkaitan dengan hal-hal ilahi. Terakhir, aku cenderung menemukan diriku dalam situasi-situasi yang tak terduga. Casey mendengarkan dengan saksama, lalu menundukkan kepalanya, seolah malu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Bukannya kami meragukan kejujuranmu. Kenapa tidak? Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun reputasi sebagai pembohong patologis. Sunny berdeham dan tersenyum, menyembunyikan kegugupannya. Benarkah? Senang mendengarnya. Tapi, mengapa Anda begitu yakin bahwa saya jujur? Gadis buta itu sedikit bergeser. Oh, itu kemampuanku. Aku bisa melihat atribut orang lain. Terkadang, aku juga menerima penglihatan. Bisa tentang masa depan atau masa lalu. Maksudku, itu yang kupikirkan, itu hanya terjadi beberapa kali. Sunny menelan ludah, tetapi kemudian merasa lega. Jadi, dia semacam peramal. Untungnya, wawasannya terbatas pada atribut, kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Namun, aku tetap harus berhati-hati di dekatnya. Ia akhirnya menyadari bagaimana gadis buta itu mengetahui hari ulang tahunnya. Pertanyaannya adalah apakah gadis itu melihatnya dalam penglihatan masa depan atau penglihatan masa lalu. Jika itu yang pertama, apakah aman untuk berasumsi bahwa ia pasti akan dapat merayakan setidaknya satu ulang tahun lagi? Atau apakah mengetahui masa depan benar-benar memengaruhi dan mengubahnya? Misalnya, setelah mengetahui bahwa ia pasti akan selamat, Sunny mungkin secara alami menjadi lebih rileks dan lengah. Kemudian, ia akan mati sebagai akibatnya. Itu pasti tampak mungkin, bukan? Itu dengan asumsi bahwa masa depan dapat diubah. Tapi mungkin tidak. Lalu, merasa kepalanya pusing, Sunny memutuskan untuk menghindari pemikiran itu untuk sementara waktu. Sebaliknya, ia menyembunyikan gejolak batinnya dan berkata dengan nada ramah. Itu kemampuan yang bagus. Ngomong-ngomong soal kemampuan, kau sudah melihat kemampuanku. Bayanganku bisa bergerak sendiri dan menjelajah. Bayanganku tidak bisa memengaruhi dunia materi, tetapi kami berbagi penglihatan dan pendengaran. Dengan begitu, aku bisa melihat bahaya sebelum menghadapinya. Bayangan itu cepat dan gesit, ia bisa pergi kemana saja dan hampir tidak mungkin diperhatikan. Oh, aku juga bisa melihat dalam gelap. Dia tersenyum, berharap gadis-gadis itu akan mengerti dan menghargai kegunaan pengintai bayangannya. Namun, reaksi mereka agak aneh. Nevis perlahan menoleh ke arahnya, sementara Casey menjadi sedikit pucat dan mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Apa? Nevi mengerutkan kening dan berkata dengan nada datar. Apakah kamu pernah menggunakan kemampuanmu di akademi? Sunny berkedip. Pertanyaan yang aneh. Di akademi? Tentu saja. Mengapa? Oh, benar, mereka mengira aku orang mesum. Omong kosong. Sebelum para gadis itu sempat berkata apa-apa, dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, tapi aku tidak pernah menggunakannya untuk melakukan hal yang tidak pantas. Kamu harus percaya padaku. Untungnya, itu adalah kebenaran yang jujur. Namun, baik Nevis maupun Casey tampak skeptis. Sunny menggertakkan giginya. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada apapun yang kau pikirkan. Aku menghabiskan hampir setiap jam terjaga untuk belajar bagaimana bertahan hidup. Nevi mengangkat alisnya. Aku belum pernah melihatmu di kelas, sekalipun. Sunny terkekeh. Tentu saja tidak. Saat kau sibuk mengalahkan para sleeper lainnya, aku sedang mempelajari keterampilan bertahan hidup di alam liar. Kini giliran Changing Star yang berkedip. Alam liar, apa? Ada jalur seperti itu? Casey tampak sama bingungnya. Ya, memang ada. Bagi kebanyakan orang, ini mungkin tampak seperti hal yang sepele, tetapi bagi anak pinggiran seperti saya, yang tidak pernah bersekolah di sekolah mewah atau mendapat bimbingan privat, belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar adalah perbedaan antara hidup dan mati. Tanpa itu, saya pasti sudah tenggelam saat kami dikirim ke alam mimpi. Dalam kesempatan langka, Nevis tampak benar-benar bingung. Dia menggosok pergelangan tangannya dan menatap ke arahnya dengan penuh pertimbangan. Oh, begitu. Saya tidak tahu. Sunny meringis dan berusaha keras menahan nada bicaranya agar tidak terdengar sinis. Ketika akhirnya ia berbicara, nadanya terdengar ringan dan ramah. Tidak apa-apa. Wajar jika seseorang dengan status Anda tidak tahu. Ketika dia menyebutkan statusnya, senyum aneh muncul di wajah Changing Star. Namun pada akhirnya, dia tidak menjawab. Sunny melanjutkan, pokoknya, itulah kemampuanku. Sedangkan untuk kenangan, aku punya 3. 1 berupa baju zirah, 1 berupa pedang, dan yang terakhir adalah lonceng yang sangat keras. Sekarang giliran mereka untuk berbagi. Setelah jeda singkat, Nevi berbicara. Sifat-sifatku memberiku kedekatan dengan cahaya dan api, serta keterikatan yang kuat dengan keilahian.
Aku memiliki dua ingatan, seutas tali. Saat Nevis berbicara, Sunny menatap Casey, mencoba membaca ekspresinya. Dari apa yang dilihatnya, Nevis mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga, bukan seluruh kebenaran. Dan dilihat dari betapa kerasnya gadis buta itu berusaha menyembunyikan perasaan sebenarnya, rahasia yang tersembunyi di antara atribut Changing Star sama sekali bukan hal sepele. Menarik, dan sebuah pedang. Tali itu sangat kuat dan dapat diubah panjangnya. Pedang itu sangat tajam dan dapat melindungi penggunanya dari serangan jiwa, sampai batas tertentu. Kemampuanku, dapat digunakan untuk menyembuhkan. Sunny memperhatikan bagian terakhir kalimat itu. Dapat digunakan untuk menyembuhkan, apakah ini berarti tujuan utamanya adalah sesuatu yang lain? Dia cukup yakin bahwa Nevis tidak akan mengungkapkan semua kartunya, sama seperti dirinya. Namun, kemampuan penyembuhan sangatlah langka. Memiliki kartu yang dapat menyembuhkan, tetapi tidak terbatas pada penyembuhan, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Changing Star, salah satu dari sedikit orang dalam sejarah yang menerima nama sejati di mimpi buruk pertama. Jika Sunny mempertimbangkan kemampuan aspeknya sendiri, tidak ada yang tampak mustahil. Aku ingin tahu apa peringkat aspeknya. Di luar, dia berpura-pura bersemangat. Kamu seorang penyembuh. Itu hebat. Memiliki seorang penyembuh di antara kita adalah keberuntungan yang luar biasa. Casey mengangguk dan tersenyum. Nev juga petarung yang luar biasa. Kalian seharusnya melihat bagaimana dia menghadapi para pemulung itu. Yah, aku juga sebenarnya tidak melihatnya. Tapi kedengarannya sangat menakutkan. Sunny tidak perlu diberitahu betapa hebatnya Nevis sebagai seorang prajurit. Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kurang lebih, sebenarnya, itu adalah mata bayangannya. Yah, apapun yang dimilikinya sebagai pengganti mata. Sementara itu, Casey menghela napas. Sekarang giliran saya. Atribut saya tidak ada yang istimewa. Kurasa saya memiliki kedekatan dengan wahyu dan takdir. Kemampuan saya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Tidak terlalu berguna. Mengenai ingatan saya punya 3 botol, tongkat kayu, dan baju zirah ini. Anda sudah tahu tentang botol itu. Tongkat itu bisa menciptakan angin. Baju zirah ini sebenarnya dari peringkat terbangun, Nev memberikannya kepada saya saat kami bertemu. Baju zirah ini memiliki jimat pelindung yang sangat ampuh. Jadi, dia tidak hanya menggendong Casey di punggungnya, dia bahkan memberikan satu-satunya pakaiannya. Sebuah baju zirah peringkat awak Kenneth pula. Apa yang dipikirkan Nevis? Gadis buta itu berpaling dan menambahkan setelah beberapa saat. Dulu aku cukup jago anggar, dulu. Sekarang aku tidak bisa bertarung sama sekali. 2 kalimat terakhir jelas berkaitan dengan kelemahan dirinya. Namun, Sunny dan Nevis memilih untuk merahasiakan kelemahan mereka. Meskipun mengetahui kelemahan rekan juga penting untuk kerja sama dan saling mendukung, berbagi hal seperti itu membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Saat ini, tidak ada kepercayaan di antara mereka. Dan bahkan jika ada, Sunny tidak berencana untuk pernah berbagi kelemahannya dengan siapapun. Nevis juga tampaknya memiliki banyak rahasia. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bagus, itu bagus. Kurasa kita punya cukup alat untuk bertahan hidup, asalkan kita menggunakannya dengan benar." Kurasa sudah waktunya tidur. Dalam kegelapan, Nevis memiringkan kepalanya, mendengarkan kata-katanya dengan tatapan kosong. "Baiklah, aku akan berjaga dulu." Sunny memutuskan untuk membantu dan berkata, "Sebenarnya, bayanganku tidak tidur. Ia bisa membangunkan kita jika terjadi sesuatu." Changing Star perlahan tersenyum. "Aku akan berjaga dulu." Merasa ada sedikit nada dingin dalam suaranya, Sunny menghela napas dan mengangkat bahu. "Terserah kamu. Kamu mau nonton apa? Kamu bahkan gak bisa lihat apa-apa. Terserah. Pokoknya jangan salahkan aku kalau ada raksasa yang menelan kita di tengah malam." Lalu tiba-tiba dia menggigil. "Tunggu, itu bukan pertanda kematian, kan?" "Benar, tentu saja bukan. Tidak mungkin." C38 pertanyaan dalam kegelapan. Sunny tak kunjung tertidur. Untuk beberapa saat, ia duduk diam dalam kegelapan, mendengarkan gemuruh ombak yang menenangkan. Di saat istirahat yang langka ini, kenangan beberapa hari terakhir membanjiri pikirannya. Namun, ia terlalu lelah untuk memikirkan apapun secara serius. Ia merasa hangat, kenyang, dan relatif aman. Untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Tak lama kemudian, irama napas Kasia berubah, menandakan bahwa ia tertidur. Nevis sedang menjaga perkemahan, tak bergerak dan, seperti biasa, agak jauh. Dengan rambut peraknya dan kulitnya yang putih, ia tampak seperti patung pualam. Sunny menghela napas. Dia sedikit kesulitan, lalu berkata pelan, "Hai,
Bolehkah saya bertanya? Nevis meliriknya dan mengangkat bahu. Tidak adanya respons yang terdengar jelas menunjukkan bahwa dia ingat tentang kemampuannya untuk melihat dalam gelap. Tentu, apakah itu terlalu pribadi? Sunni ragu-ragu. Kukira kalian para legacis memasuki mantra dengan seluruh persenjataan ingatan yang diwarisi. Maksudku, itu seharusnya menjadi keunggulan utama kalian. Kenapa kalian hanya punya 3? Nevi terdiam beberapa saat. Sebenarnya, aku hanya punya 2. Tali itu dari Casey. Dia mengangkat alisnya. Oh, saya mengerti. Menyadari bahwa jawabannya bukanlah jawaban yang sebenarnya, Nevi berpikir sejenak dan menambahkan. Kami kehilangan sebagian besar kenangan kami ketika ayahku meninggal. Kenangan yang tersisa dijual satu persatu selama bertahun-tahun, untuk menghidupi keluarga. Pedang dan baju zirah ini berasal dari mimpi buruk pertamaku. Jadi begitulah ceritanya. Sunni menyadari bahwa kejatuhan klan api abadi mungkin lebih menyeluruh daripada yang dia duga. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Tentu saja, dengan reputasi dan kedudukan klanmu, pasti ada cara lain untuk menghasilkan uang. Tanpa reaksi yang berarti, Nevi hanya berkata, ada alasan lain. Lalu, tanpa diduga, dia menoleh ke arahnya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan balik? Sunni menelan ludah. Ya, silakan. Nevis memiringkan kepalanya. Bagaimana kau tahu bahwa aku adalah seorang legasi? Apa, hanya itu? Sederhana saja. Aku dengar Caster menyebutkannya. Dia memarahi para sleeper lainnya agar mereka memperlakukanmu dengan hormat. Dia mengangguk padanya lalu berbalik. Sunni tidak tahu apa yang tersembunyi di balik mata abu-abunya yang tenang. Beberapa waktu berlalu sebelum ia mengumpulkan cukup keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang benar-benar ingin ia tanyakan. Namun sebelum melakukannya, ia memastikan Casey sudah tidur nyenyak dan merendahkan suaranya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Tanpa mendapat respons negatif, dia melanjutkan. Mengapa kamu membebani dirimu sendiri dengan dia? Sudut bibir Changing Star sedikit melengkung ke atas. Mengapa? Bukankah begitu? Sunni menggertakkan giginya, merasakan si cacat memaksa jawaban jujur keluar dari mulutnya. Tidak, sejujurnya, hingga saat terakhir ia ingin percaya bahwa jawabannya akan ya. Tetapi salah satu hal yang hilang darinya setelah mimpi buruk itu adalah kemampuan untuk berbohong pada dirinya sendiri. Kebenaran itu kejam, bukan berarti Sunni tidak mengasihani gadis buta itu atau tidak ingin membantunya. Hanya saja dia tahu pasti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia hampir tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menggendong orang yang tak berdaya melintasi alam mimpi. Jika dia mencoba, mereka akan mati bersama. Meskipun begitu, dia tetap merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Namun, Nevis tampaknya tidak menghakiminya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, karena aku mau, karena dia menginginkannya. Itu bukanlah respons yang Sunni harapkan. Dia cukup yakin bahwa Casey akan memberinya ceramah tentang kebajikan dan belas kasih, atau mengungkapkan beberapa cara yang tidak lazim untuk membuat kemampuan Casey yang tampaknya lemah menjadi sangat berguna. Namun, dia tidak melakukan keduanya. Nevis berharap dia akan percaya bahwa dia mempertaruhkan nyawanya, sampai-sampai mengorbankan memori tipe armor yang telah bangkit, karena itu adalah sesuatu yang memang ingin dia lakukan. Konyol, awalnya, dia menganggap jawaban wanita itu sebagai jawaban yang tidak berarti. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin terganggu perasaannya. Karena, mungkin, itu memang benar adanya. Karena keadaan hidupnya, Sunni tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu karena dia menginginkannya. Sebagian besar waktu, dia melakukannya karena dia perlu. Itu bukan soal ingin, itu selalu soal harus. Baginya, ini adalah aturan dasar kehidupan. Tapi benarkah begitu? Atau hanya masalah sudut pandang? Nevis memiliki beberapa keuntungan dalam masa kecilnya, tetapi itu tidak sebanyak yang dia bayangkan. Dia tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki banyak relik untuk memberdayakannya. Namun, dia memiliki mentalitas yang berbeda dari Sunni. Bukan hal yang mustahil baginya untuk berani mengabaikan kebutuhan demi sesuatu yang sepele seperti hasrat, dan melakukan hal-hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang normal seperti Sunni. Seperti membantu seorang gadis buta hanya karena itulah yang ingin dilakukan Nevi. Mungkin, mentalitas itulah keunggulan terbesar dari semuanya. Mungkin, itulah penghalang sebenarnya yang memisahkan legacis dari yang lainnya. Itu banyak hal yang perlu dipikirkan. Namun, sebelum Sunni sempat mengumpulkan pikirannya, Nevis tiba-tiba berbicara lagi. Giliran saya, maksudnya sekarang giliran dia untuk bertanya. Memang, itulah yang dia maksud. Changing Star sekali lagi menoleh ke Sunni dan, setelah jeda yang lama, tiba-tiba bertanya. Apakah kamu tahu legenda Odysseus? Apa? Siapa? Pertanyaan aneh macam apa itu? Dengan bingung,
Suni menggelengkan kepalanya. Kemudian, mengingat bahwa wanita itu tidak bisa melihatnya, dia berkata, "Tidak." Nevis menghela napas dan berpaling. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Odysseus adalah seorang pahlawan dalam perang kuno. Dalam legenda, beberapa manusia pada masa itu memiliki kekuatan yang mirip dengan para yang terbangun. Achilles dengan aspek tubuh yang tak terkalahkan, Diomedes yang begitu ganas sehingga bahkan dewa perang pun waspada terhadapnya, Ajax yang sekuat raksasa. Odysseus bukanlah yang terkuat, dan bukan yang paling berani. Namun, dia adalah yang paling licik." Suni berkedip, menatap gadis berambut perak itu. "Apa, dari mana ini datang? Mengapa dia tiba-tiba begitu fasih?" Sementara itu, Nevi melanjutkan. Pada akhirnya, kecerdikan Odysseus mengakhiri perang, dan dia bersiap untuk berlayar pulang. Namun, para dewa mengutuknya untuk mengembara tanpa henti di lautan, tanpa pernah kembali. Selama bertahun-tahun, dia selamat dari satu kengerian demi kengerian dan kehilangan semua sahabatnya. Kemudian, setelah kapal karam, dia mendapati dirinya berada di sebuah pulau tempat peri cantik, Calypso, tinggal. Suara canging star yang halus dan anehnya sendu bergema dalam kegelapan, menciptakan suasana yang memikat. Suni tak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Calypso jatuh cinta pada Odysseus dan mengundangnya ke istananya. Selama bertahun-tahun, mereka hidup bersama dalam harmoni. Pulau itu seperti surga, dipenuhi dengan segala macam keajaiban, makanan lezat, dan kenikmatan. Selama Calypso yang penuh kasih berada di sisinya, Odysseus bahkan abadi. Tetapi, semakin lama ia tinggal, semakin banyak waktu yang ia habiskan duduk di tepi pantai, memandang laut dengan mata yang muram. Nevi tersenyum. Pada akhirnya, Odysseus membuat perahu darurat dan meninggalkan pulau itu, meninggalkan semua keindahannya, peri yang cantik, dan bahkan keabadiannya. Jadi, pertanyaan saya adalah, mengapa dia pergi? Suni berkedip. Apa, permainan pikiran macam apa itu? Dia bahkan sempat berpikir Nevis sedang mengejeknya, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Sepertinya dia benar-benar tertarik dengan jawabannya. Dasar aneh, dia berpikir sejenak, lalu berkata tanpa terlalu yakin. Mungkin itu karena dia jauh dari rumah. Senyum sekilas muncul di wajah Nevi. Jauh sekali, dari rumah. Baiklah. Setelah itu, dia berpaling dan menundukkan kepalanya, kembali seperti patung. Sepertinya percakapan mereka telah berakhir. Sambil menggerutu dalam hati, Suni berbaring dan mencoba untuk tidur. Namun, bayangan Odysseus yang bermata muram terus muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berbisik. "Nah, apakah dia berhasil pulang?" "Segera," jawab Nevi. "Ya, dia kembali kepada istri dan putranya, dan mereka hidup bahagia selamanya." Merasa puas, Suni tersenyum dan berbalik ke samping. Saat ia sudah setengah tertidur, ia mendengar suara canging star yang pelan sekali lagi. Kali ini, suara itu hampir tak terdengar dan tanpa tujuan, seolah tidak ditujukan kepada siapapun. Odysseus adalah manusia pertama yang mematahkan kehendak para dewa. Pagi itu, Suni dan Nevis adalah yang pertama bangun. Saat matahari terbit dan laut surut, mereka membuat api dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Karena Kasia masih tidur, mereka tidak banyak berbicara satu sama lain. Seolah-olah percakapan semalam tidak terjadi. Namun, setelah beberapa waktu, entah bagaimana mereka akhirnya membahas rencana untuk beberapa hari ke depan. Nevis memiliki beberapa ide. Dengan apa yang Anda ceritakan tentang para pemulung yang berkerumun di sebelah barat, langkah logis selanjutnya adalah mulai bergerak ke timur sesegera mungkin. Tentu saja, utara dan selatan juga bisa diterima, tetapi itu tidak akan menciptakan jarak yang cukup antara kita dan musuh. Suni mengangguk, setuju dengan logika itu. Kami telah menjelajahi sedikit ke arah timur, tetapi belum cukup untuk mencapai titik tertinggi berikutnya dalam sehari. Karena itu, tindakan terbaik adalah menghabiskan hari ini untuk mencari jalan menuju kelompok tebing di sana dan memindahkan perkemahan besok. Dia menghela napas. Apakah Anda tahu di mana kita berada? Apakah ada benteng manusia di sebelah timur? Nevis menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar ada wilayah yang memiliki karakteristik seperti tempat ini. Bagaimanapun, kita harus bergerak untuk mencari tahu lebih banyak. Kita akan menemukan benteng, bertemu dengan gerbang yang belum ditaklukkan, atau mati. Timur adalah arah yang baik. Lagi pula, itu yang paling aman, karena ada gerombolan monster di sebelah barat. Saat itu, Cassie tiba-tiba duduk tegak. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya sedikit pucat. Dia tampak gugup dan bersemangat. Nevis mengerutkan kening. Cassie, ada apa? Gadis buta itu menoleh ke arah mereka dan tersenyum. Sebuah penglihatan. Aku mendapat penglihatan. Seperti mimpi kenabian, pikir Suni, mencoba menerima kenyataan baru ini,
yaitu seseorang yang mampu melihat masa depan. Atau masa lalu. Sementara itu, Changing Star mengulurkan tangannya, seolah bersiap untuk memanggil pedangnya. Apakah kita dalam bahaya? Casey menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Bukan itu. Orang-orang, aku melihat sebuah kastil penuh dengan orang. Dia tersenyum dan menunjuk dengan jarinya. Aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi aku yakin itu ke arah sana. Sunny dan Nevis saling memandang, tidak tahu apakah harus senang atau ketakutan. Jari kecil Casey yang ramping dan halus dengan percaya diri menunjuk ke arah barat. C39 perjalanan ke barat. Dalam keheningan yang menyusul, senyum perlahan menghilang dari wajah Casey, digantikan oleh kebingungan. Merasakan ketegangan yang tiba-tiba, dia bertanya, ada apa? Sunny menghela napas. Tidak ada yang salah. Hanya saja arah itulah yang ingin kami hindari. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, dari situlah aku datang kemarin. Ada banyak pemulung di sana. Wajah gadis buta itu berubah sedih. Oh, Nevi, yang diam-diam mendengarkan mereka, menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami dan akhirnya berbicara. Ceritakan lebih banyak tentang kastil itu. Bayangan kegembiraan sebelumnya kembali terpancar di mata Casey. Dengan anggukan serius, dia mulai menjelaskan penglihatannya. Aku bermimpi tentang sebuah kota besar yang hancur, dibangun dari batu lapuk. Kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi yang tak tertembus. Berbagai monster berkeliaran di jalan-jalan sempitnya. Di tengah kota, terdapat sebuah bukit, dan di atas bukit itu berdiri sebuah kastil yang megah. Dia tersenyum, tapi tidak ada monster di kastil itu. Sebaliknya, kastil itu penuh dengan orang. Kurasa, tidak, aku yakin mereka adalah para yang terbangun. Beberapa menjaga tembok, beberapa menjalani hidup mereka tanpa beban. Ada makanan, keamanan, dan tawa. Wah, itu terdengar bagus. Jika kastil ini benar-benar ada, maka semua masalah mereka akan terselesaikan. Sunny berdeham. Apakah Anda melihat hal lain? Casey mengerutkan kening, mencoba mengingat. Kemudian, wajahnya kembali cerah. Ya, aku melihat Sunny menuntunku melewati gerbang kastil. Itu artinya kita akan berhasil. Senyum cerah muncul di wajahnya yang seperti boneka, berseri-seri dengan begitu banyak kegembiraan sehingga Sunny tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Namun, di dalam hatinya, ia terpaku pada detail tertentu dari penglihatan Casey. Yaitu, ketika berbicara tentang mencapai kastil, gadis buta itu hanya menyebutkan mereka berdua. Apakah ada makna di baliknya? Sunny sedikit menoleh dan diam-diam melirik Nevis, mencoba memastikan apakah Nevis juga menyadari perbedaan kecil itu. Namun, Changing Star tetap penuh teka-teki seperti biasanya. Tanpa menunjukkan banyak emosi, dia berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke barat. Saat air laut masih surut, mereka sarapan dan kemudian menghabiskan waktu untuk merencanakan perjalanan dan bersiap meninggalkan perkemahan sementara. Dalam prosesnya, Sunny berkesempatan untuk mengenal para gadis itu sedikit lebih baik. Saat itulah ia tiba-tiba menyadari sesuatu, yang hampir membuat kepalanya meledak karena kebingungan. Kesadaran yang mencengangkan itu berkaitan dengan Nevi. Saat pertama kali bertemu di depan gerbang akademi, Sunny telah membentuk kesan tertentu tentang gadis yang percaya diri namun pendiam. Kemudian, perilakunya dan berbagai pengungkapan tentang masa lalu Changing Star hanya memperkuat kesan tersebut. Nevis tampak agak terisolasi dari dunia. Dia misterius, menyendiri, dan agak dingin. Karakternya yang pendiam dan pola bicaranya yang aneh membuat orang yang berinteraksi dengannya merasa gelisah dan terganggu, seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada yang mereka rencanakan. Semakin sedikit dia berbicara, semakin banyak yang tampaknya dia ketahui. Kepercayaan diri yang diam dan acuh tak acuh itu sangat menarik, dan terkadang bahkan menekan. Namun, kesan itu ternyata sepenuhnya salah. Kebenaran sebenarnya di balik masalah ini tidak ada hubungannya dengan bersikap keren dan acuh tak acuh. Setelah berbicara dengannya lebih lanjut dan mengamati interaksi mereka dengan Casey, Sunny hampir pingsan ketika menyadari bahwa Nevis hanyalah orang yang sangat canggung sekali. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan orang lain. Setiap kali dia mencoba menyampaikan sesuatu, dia akan menggunakan kata-kata yang salah atau tersandung di tengah kalimat dan kemudian terdiam. Nada suaranya tidak pernah sesuai dengan apa yang ingin dia katakan. Seringkali, dia lupa untuk menggunakan intonasi yang tepat dalam ucapannya, membuat pertanyaan terdengar seperti pernyataan atau sebaliknya. Selain itu, seperti banyak orang introvert, Nevis tidak terbiasa menunjukkan emosinya secara terbuka. Bukan berarti dia tidak punya perasaan, hanya saja dia sangat buruk dalam mengekspresikannya. Akibatnya, wajahnya selalu terlihat dingin dan netral. Itulah mengapa, sebagian besar waktu,
dia memilih untuk berbicara sesedikit mungkin atau tidak berbicara sama sekali. Semua hal itu jika digabungkan, lalu dikalikan dengan keanehannya secara umum, pada akhirnya bertanggung jawab atas terciptanya citra palsu seorang putri es yang misterius dan sulit didekati. Padahal sebenarnya, dia hanya pemalu dan sama sekali tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Setelah menyadari hal itu, Sunny berusaha sekuat tenaga tetapi tetap gagal menahan diri untuk tidak menatap Nevis dengan mata terbelalak. Ia nyaris tidak mampu menahan diri untuk tidak menganga. Apa-apaan ini? Itu tidak sesuai dengan karakter protagonis seharusnya. Dalam benaknya, Nevis jelas merupakan tipe orang yang akan menjadi tokoh utama dalam setiap acara. Di panggung utama, selalu ada orang-orang yang percaya diri dan kuat seperti dia dan Caster. Orang-orang seperti dirinya dan Casey, di sisi lain, terpinggirkan dan hanya berada di latar belakang. Namun sekarang, tidak, pemikiran itu juga salah. Fakta bahwa Changing Star memiliki masalah dalam mengekspresikan diri dan kurang memiliki keterampilan sosial bukan berarti dia tidak kuat. Bahkan, mungkin justru sebaliknya. Dia tetap mencapai semua yang telah dia capai, tetapi dengan tambahan lapisan kesulitan. Dia masih berbahaya. Pada saat itu, Nevis akhirnya menyadari bahwa Sunny sedang menatapnya. Dia menatap Sunny dan, setelah jeda yang cukup lama, bertanya dengan nada tanpa emosi. Petik 2 titik titik titik. Apa? Dia berkedip, melepaskan diri dari luapan pikiran yang tiba-tiba ini, dan berdeham. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya kapan kita berangkat. Nevi tampak sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia berpaling dan berkata, segera, kamu benar-benar tidak bisa mengucapkan lebih dari satu kata, ya. Karena sangat bingung, Sunny menyembunyikan emosinya dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, ****. Dalam cahaya pagi yang kelabu, mereka meninggalkan bukit tinggi itu dan menuju ke barat, menelusuri kembali jejak mereka dari kemarin. Karena sudah mengenal jalannya, rombongan kecil itu melaju dengan cepat. Nevis berjalan di depan, lengan yang memegang pedangnya siap menyerang kapan saja. Agak di belakangnya ada Sunny. Kali ini, tanggung jawab memegang tali emas dan membimbing Casey dipercayakan kepadanya. Tentu saja, orang, atau makhluk, yang sebenarnya memimpin mereka adalah bayangannya. Bayangan itu bergerak maju, dengan hati-hati mengamati labirin untuk mencari tanda-tanda bahaya. Labirin itu tetap sama seperti sebelumnya, membingungkan dan tampak tak berujung. Bila-bila merah tua dari karang mencuat dari lumpur hitam, menciptakan hutan yang luas dan kusut. Namun, hari ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak lama kemudian, bayangan itu menemukan sekumpulan hewan pemakan bangkai yang besar dan lapar. Lemah C40. Berhenti, bisik Sunny, mengamati kelompok pemulung itu melalui bayangannya. Begitu kata itu keluar dari bibirnya, Nevis segera memanggil pedangnya. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia menoleh dan meliriknya dengan tatapan bertanya di matanya. Sementara itu, Kasia membeku di tempat dan dengan ragu-ragu mengangkat tongkatnya. Sunny menghitung monster-monster itu, 1, 2, 3, 5. Sialan, makhluk-makhluk besar itu tampak seperti pecundang dalam kelompoknya, mirip dengan yang telah ia bunuh. Namun, luka-luka mereka tidak separah dan mengerikan seperti yang sebelumnya. Masing-masing dari mereka jauh lebih mengancam daripada yang terluka parah sebelumnya, dan jumlah mereka setidaknya setengah lusin. Ada hewan pemakan bangkai di jalan di depan, 6 ekor. Mereka perlahan bergerak ke arah kita. Nevis menatap ke depan, ada tatapan penuh perhitungan di wajahnya. Mereka sudah selesai dengan bangkainya. Sunny berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kurasa tidak begitu. Tapi mungkin dagingnya sudah tidak cukup untuk semua orang lagi, jadi beberapa orang yang tertinggal tidak punya pilihan selain pergi dengan perut kosong. Nevis mengangguk dan menunjuk ke jalan bercabang di dekatnya. Kita akan mengepung mereka. Ketiga sliper itu segera bergerak maju dan mengubah jalur, menjauhi kelompok monster tersebut. Dengan tegang dan muram, mereka terus berjalan, berusaha tetap berada di jalur yang benar dan tidak tersesat di labirin. Namun, dalam 1 jam berikutnya, mereka harus berbelok ke arah yang acak berulang kali, menghindari para pemulung lainnya. Jarak antara mereka dan patung raksasa itu sama sekali tidak berkurang. Pada suatu titik, mereka sedang mengatur napas di dekat salah satu dari sekian banyak jalan buntu di labirin merah tua itu. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu, karena sejumlah besar makhluk bergerak melewati tempat persembunyian mereka, terpisah dari mereka oleh lorong karang yang berkelok-kelok. Sunny menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dengan kecepatan seperti ini, kita tidak akan pernah sampai ke tempat aman sebelum matahari terbenam. Casey adalah orang pertama yang bereaksi. Mungkin kita sebaiknya berbalik. Itu adalah saran yang masuk akal. Namun, Sunny merasa enggan untuk menyetujuinya.
Nevi menyampaikan pikirannya. Dengan ekspresi kosong, dia berkata, besok akan semakin sulit. Dia benar, besok akan ada lebih banyak lagi hewan pemulung yang membanjiri labirin itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Changing Star memiringkan kepalanya, berpikir. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Sunny. Bertarung, bertarung, bertarung melawan puluhan monster itu. Apakah dia gila? Sunny berusaha menyembunyikan rasa jijiknya saat berbicara. Aku tahu kau mahir menggunakan pedang, tapi apakah kau lupa bahwa setiap hal itu berada satu tingkat di atas kita? Kita tidak akan bertahan dalam pertarungan melawan banyak orang. Nevi mengangguk. Kita menghindari kelompok besar, mengurangi kelompok yang lebih kecil. Setelah beberapa saat, dia menambahkan. Jika ada satu atau dua orang seperti itu, ada peluang. Sunny ingin membalas, tetapi tidak menemukan alasan yang tepat. Pada akhirnya, dia menyerah. Bagus. Nevis menatapnya sejenak. Kemudian, tiba-tiba dia bertanya. Apakah kau sudah memeriksa mayat pemulung yang telah kau bunuh? Apa maksudnya itu? Dengan sedikit terkejut, Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terlalu sibuk menahan rasa sakit dan berusaha menyelamatkan diri sebelum laut kembali. Dan mengapa dia harus mempelajari mayat? Tunggu, sepertinya Guru Julius menyebutkan sesuatu. Setelah jeda singkat, Nevi berbicara. Para pemulung memiliki 3 titik lemah di tubuh mereka. Yang pertama jelas, persendian mereka. Apapun yang harus fleksibel tidak boleh terlalu kaku. Jadi, ada celah di pelindung di atas persendian. Dengan menargetkan persendian, Anda dapat mengurangi mobilitas dan kemampuan menyerang mereka. Oh, jadi, dengan mempelajari monster yang sudah mati, seseorang bisa lebih memahami kekuatan dan kelemahannya. Ide ini begitu jelas sehingga Sunny menegur dirinya sendiri karena tidak menyadarinya lebih awal. Sementara itu, Nevi melanjutkan. Yang kedua sama, itu adalah bagian di mana tubuh mereka terhubung ke cangkang. Jika Anda berhasil mengenai titik itu dengan tepat, Anda dapat melukai pemakan bangkai itu dengan parah dan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Namun, kecuali Anda berhasil memutus tulang belakangnya, luka itu tidak akan fatal. Ia masih akan mampu bertarung untuk sementara waktu. Sunny tidak bisa tidak memperhatikan bahwa kecanggungan Changing Star sepertinya menghilang setiap kali dia berbicara tentang hal-hal yang membuatnya merasa percaya diri, seperti pahlawan kuno. Atau membunuh sesuatu. Penasaran, titik lemah terakhir ada di punggung mereka, kira-kira setinggi mata. Ada rongga yang sedikit cekung dan berubah warna di perisai mereka. Disitulah beberapa lempeng perisai terhubung. Kitin di sana relatif tipis. Jika Anda bisa menembusnya, Anda bisa menghancurkan otaknya secara langsung. Itu akan menjadi pukulan mematikan. Senang mengetahui hal itu. Namun, titik lemah itu terlalu tinggi untuk dipukul oleh manusia. Lagi pula, hewan pemakan bangkai tingginya lebih dari 2 meter. Seolah membaca pikirannya, Nevi menambahkan. Titik lemah itu sangat sulit untuk ditargetkan. Mengitari hewan pemakan bangkai hampir mustahil karena ukuran, kecepatan, dan jangkauan serangan capitnya. Dia menatapnya dan dengan tenang berkata, jika kita menemukan seekor pemakan bangkai, aku akan menjadi umpannya. Tugasku adalah membuatnya berbalik dan kemudian menahannya, sehingga titik lemah ketiganya terungkap. Tugasmu adalah membunuhnya. Sunny menelan ludah. Bagaimana jika ada 2? Seperti biasa, Nevi terdiam sejenak sebelum menjawab. Jangan mati. Asteris. Tidak lama kemudian, mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba melawan seorang pemulung. Di belakang mereka, terdapat bentangan labirin yang panjang tanpa jalur percabangan yang cocok untuk mereka lalui. Di depan mereka, terdapat sebuah lahan terbuka kecil dengan hanya satu lorong lain yang mengarah keluar darinya. Tidak jauh di dalam lorong itu, seekor pemangsa besar bergerak perlahan ke arah mereka. Sunny dengan cepat menjelaskan situasinya dan menunggu tanggapan dari Changing Star. Tanpa banyak menunda, dia mengangguk. Kami bertempur di lapangan terbuka. Setelah itu, Nevi dengan lembut menuntun Cassie ke dinding labirin dan membantunya menemukan tempat duduk. Tunggu di sini, kami akan segera kembali. Setelah berpikir sejenak, tambahnya. Segera, saat Nevis hendak pergi, Cassie meraih tangannya. Wajahnya pucat dan tegang. Nev, kau, hati-hati ya. Nevis berkedip dan sedikit memiringkan kepalanya. Kemudian, dia tersenyum. Tentu. Setelah itu, dia dan Sunny bergegas menuju lapangan terbuka. Saat mereka sampai di sana, si pemulung hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum muncul. Bayangan Sunny terbang keluar dari lorong dan kembali menempel di kakinya. Tanpa perlu berdiskusi dengan Nevis, dia segera bersembunyi di balik bayangan dan menunggu di sana, berharap mendapat kesempatan untuk menyerang. Nevis, di sisi lain, berjalan santai ke tengah lapangan dan berdiri dengan tenang di sana, bahunya rileks dan punggungnya tegak. Sebuah pedang panjang yang elegan muncul di tangannya,
diarahkan ke tanah dengan acuh tak acuh. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Sunni diam-diam mengulangi kata-katanya. Jangan mati. Semenit kemudian, si pemulung berjalan ke tempat terbuka. Ketika mata kecilnya melihat Nevis, cahaya jahat menyala di matanya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, monster besar itu menjerit dan menyerbu maju untuk menyerang. Capitnya yang besar melesat ke depan dengan kecepatan yang menakutkan, merobek udara di jalurnya. Nevis dengan cepat menghindar ke samping, menghindari capit monster itu, lalu melompat mundur, menjauhkan diri dari jalur monster yang menyerbu. Bersamaan dengan itu, pedangnya berkelebat di udara, menebas dalam-dalam persendian salah satu kaki depan monster pemakan bangkai tersebut. Darah berwarna biru terciprat di tanah. Tentu saja, luka kecil ini terlalu tidak berarti untuk memperlambat si pemulung. Dengan kelincahan yang mengejutkan, ia berputar dan memberikan serangan tebasan samping yang menghancurkan. Nevis, yang nyaris mendarat dengan kedua kakinya, tidak punya pilihan selain menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Ia berhasil mengurangi sebagian besar dampaknya dengan memegang pedang pada sudut yang tepat, tetapi kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, capit kedua turun. Alih-alih mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya, Changing Star mengikuti jatuhnya dan melakukan salto dengan satu tangan, sehingga menjauhkan dirinya dari monster itu sedikit, pedangnya kembali menebas. Serangan lanjutan terjadi hampir seketika. Namun, Sunni tidak lagi peduli dengan detailnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bahwa, melalui serangkaian gerakan menghindar dan melompat yang berisiko ini, Nevis berhasil berputar ke sisi berlawanan dari lapangan terbuka, memaksa si pemulung untuk membelakangi bayangan tempat dia bersembunyi. Sekarang atau tidak sama sekali. Sambil menggertakkan giginya, Sunni menerjang ke depan. Sebelum Changing Star menyelesaikan manuver menghindar terakhirnya. Sebelum capit si pemulung menghantamnya dari atas. Sebelum Sunni sempat merasa takut. Dia memperpendek jarak antara dirinya dan monster itu lalu melompat sekuat tenaga, mendarat di atas cangkangnya. Kemudian, dia menggunakan seluruh berat badannya untuk mengulurkan tangan ke depan. Pedang Azure muncul berkilauan di genggamannya dan segera ditelan oleh bayangan. Sesaat kemudian, pedang gelap itu tepat mengenai rongga cekung yang berubah warna di baju zirah pemulung itu. Dengan bunyi retakan, kitinnya pecah, memungkinkan ujung pedang menancap dalam-dalam ke tubuh pemulung tersebut. Monster itu gemetar, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sunni terlempar dari cangkangnya, mendarat di lumpur dengan berguling. Semudah itu, apakah semuanya sudah berakhir? Seolah menjawabnya, suara mantra itu bergema di udara. Kau telah membunuh seekor binatang buas yang telah bangkit, Carapace Scavenger. Kurung siku buka ... Bayanganmu semakin kuat. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan. Dan aku tidak akan pernah menyerah.